Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 301-310. Selamat bersantai. Bab 301. Bab 301 Gelombang Laut Besar. Gemuruh, suara ombak menjadi semakin keras, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi di lautan. Dengan gelombang laut yang terus bergulir, suhu laut terus menurun. Sebenarnya, suhu lautan selalu berubah. Misalnya, suhu pada pagi, siang, sore, dan malam semuanya berbeda, tetapi perbedaannya tidak besar. Belum pernah ada penurunan suhu yang begitu signifikan sebelumnya. Juga, suhu terus turun, dan sepertinya tidak berhenti. Tuan Blissful, sekarang sudah sore, dan suhunya jauh lebih rendah dari biasanya, dan terus-menerus turun. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Sun Neng berkata dengan ekspresi terkejut. Saya juga tidak pernah mengalami ini. Saudara Chen Jiang, karena ada kelainan di lautan, saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adapun Anda, manfaatkan situasi kacau ini dan tinggalkan tempat ini. Silakan baca di New Novel 0R. Setelah Guru Blissful mengatakan itu, dia segera menghilang dari tempat kejadian. Pada saat yang sama, Sun Neng menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen, dan menghilang dari aula lelang. Jiang Chen dan Han Yan bertukar pandang, mereka berdua bisa menemukan ekspresi terkejut yang sama di mata masing-masing. Chen kecil, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan pergi sekarang? Han Yan memandang Jiang Chen dan bertanya. Tidak, kita belum bisa pergi, sesuatu yang besar akan terjadi di sini, dan kita mungkin bisa menemukan keberuntungan. Kata kuning besar, kami telah menyinggung begitu banyak orang, kami akan menghadapi banyak masalah jika kami tetap di sini. Han Yan berkata, jangan khawatir, dengan kekuatanku dan Big Yellow saat ini, kita akan bisa melindungi diri kita sendiri. Tidak mungkin bagi Ye Xiao dan Sang Guan Chong untuk membunuh kita. Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi di laut. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan kekuatannya dan Big Yellow sekarang, mereka tidak takut pada prajurit Early Combat Soul. Karena sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam lautan, sesuatu yang besar mungkin akan segera terjadi. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka pergi pada saat ini. Di dalam ruangan terisolasi di aula lelang, Master Blissful tiba-tiba muncul dengan cara seperti hantu. Pria berbaju hitam itu masih duduk di kursi rotan dengan senyum di wajahnya. Dia masih memikirkan adegan lucu yang disebabkan oleh Big Yellow. Tuan Muda Namong, ini 3 pil pemulihan 9 jiwa. Menurut kesepakatan kami, Anda akan membayar saya 3 tetes air suci 9 surya. Master Blissful menyerahkan pil pemulihan 9 jiwa kepada pria berbaju hitam. Jangan khawatir, saya, Namong Wentian menghormati kata-kata saya sendiri, saya tentu saja tidak akan menyangkal kesepakatan kami. Namong Wentian dengan santai melambaikan tangannya dan mengambil botol giok berwarna emas. Isi di dalamnya persis sama dengan yang muncul di pelelangan. 3 tetes 9 air suci surya. Mata Guru Blissful menyala, dan dia dengan cepat mengambil 9 air suci matahari. Dia tidak akan pernah melelang harta karun semacam ini untuknya. Yang dia lakukan hanyalah menyediakan tempat bagi Namong Wentian untuk melelangnya, menukarnya dengan 3 pil pemulihan 9 jiwa. Kesepakatan seperti ini sangat berharga. Tuan Muda Namong, karena ada kelainan di lautan, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Guru Blissful bertanya, ayah terluka oleh binatang biadab pemakan jiwa, dan ada racun biadab di dalam tubuhku sekarang, dan itu terus-menerus melahap jiwaku. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menyembuhkan jiwa saya secepat mungkin dan menyingkirkan racun biadab itu. Kelainan di lautan tidak ada hubungannya dengan saya hanya perlu memasuki kultivasi terpencil di sini dan menyerap pil pemulihan 9 jiwa. Kata Namong Wentian, ketika dia menyebutkan Soul Devouring Barbaric Beast, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena marah. Lebih baik seperti itu. Tempat ini adalah tempat terlarang di dalam Manor, dan selain aku, tidak ada orang lain yang diizinkan datang ke sini dan mengganggu. Anda bisa tinggal di sini dan berkultivasi dengan damai. Master Blissful telah mengetahui tentang kondisi Namong Wentian sebelum ini, jadi dia tidak terkejut dengan keputusan Namong Wentian. Ini juga alasan mengapa Namong Wentian ingin menukar 9 air suci matahari dengan pil pemulihan 9 jiwa. Jika dia tidak dapat menemukan pil tepat waktu, luka di jiwanya tidak akan bisa sembuh, dan itu akan menjadi ancaman yang mematikan baginya. Setelah Guru Blissful pergi, Namong Wentian melepas topi bambunya dan memperlihatkan wajah yang tampan. Dia memiliki sepasang alis lurus daripada miring ke atas, dan sepasang mata yang jernih. Bersama dengan wajahnya yang tajam dan tubuhnya yang kuat, dia mengeluarkan aura jantan. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya tidak lemah. Meskipun dia bukan seorang pejuang jiwa tempur, dia adalah seorang pejuang inti ilahi puncak. Persetan, binatang buas pemakan jiwa sialan itu membunuh ayah. Namong Wentian mengutuk, kata-katanya langsung merusak citra sempurnanya. Tepat pada saat ini, semua orang berdiri di atas tempat dengan pemandangan terbuka ke seluruh Pulau Blissful. Mereka semua melihat ke laut yang bergoyang, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi terkejut yang sama. Di kejauhan, perbatasan antara laut dan langit, orang banyak bisa melihat gelombang laut yang deras membubung ke langit. Itu menutupi area yang sangat luas, dan itu tampak seperti naga besar dan panjang. Gelombang laut menghantam satu sama lain, terus-menerus menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh adegan menyerupai hari kiamat yang akan datang. Pulau Blissful mengambang di lautan, dan itu bergetar hebat. Sepertinya itu bisa dihancurkan kapan saja oleh bencana yang luar biasa ini. Oh surga, apakah kiamat laut akan datang? Apa yang terjadi?
Mengapa ada ombak yang begitu besar di lautan? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Jika tidak, kelainan seperti itu tidak akan terjadi. Tapi, saya bertanya-tanya, apakah akan ada bahaya? Semua orang terkejut, tidak ada seorang pun di sini yang pernah mengalami adegan abnormal seperti itu sebelumnya. Merasakan tanah di bawah kaki mereka terus-menerus bergetar, banyak prajurit mulai merasa tidak aman. Segera, badai dahsyat menutupi semua jalan menuju Pulau Blissful. Semua jalur kembali ditutup, lautan berguncang lebih keras sekarang, dan naga yang tak terhitung jumlahnya seperti puting beliung dapat terlihat di mana-mana. Water spots ini sangat kuat, hanya dalam sekejap, banyak makhluk laut yang menyedihkan ditarik keluar dari dasar lautan, dan semuanya langsung terbunuh oleh puting beliung. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kami mati, semua jalur kembali diblokir. Dengan gelombang laut yang begitu besar, setiap prajurit inti ilahi akan langsung terbunuh. Kita tidak bisa pergi sekarang, hanya pejuang jiwa tempur yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui gelombang besar seperti itu. Untuk prajurit inti ilahi akhir, bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh puting beliung, mereka akan kehilangan orientasi di dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suhu semakin rendah? Dan mengapa sepertinya itu tidak akan berhenti jatuh dalam waktu dekat? Ekspresi semua orang berubah, gelombang besar ini terlalu menghancurkan. Di semua arah, semua jalur kembali telah ditutup oleh lautan yang kacau. Ketidaknormalan selalu disertai dengan sesuatu yang aneh. Dengan gejolak lautan yang begitu hebat, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, sesuatu yang luar biasa pasti akan muncul. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Mungkin ada harta karun yang luar biasa. Mata Big Yellow berbinar, saat dia menyebut harta, semangatnya langsung bergejolak. Gemuruh, seolah-olah langit dan bumi berputar. Seluruh langit dipenuhi dengan gelombang laut, dan gelombang tak berujung terus membanting ke Pulau Blissful seperti gunung besar. Beberapa orang dengan penglihatan yang baik bahkan melihat sebuah pulau yang tidak jauh dari Blissful Island runtuh karena gelombang raksasa. Tepat pada saat ini, gelombang laut besar yang tak terhitung jumlahnya bergulir menuju Pulau Blissful, dan sepertinya pulau itu akan segera dihancurkan. Tidak baik, ombaknya terlalu kuat, jika semuanya menghantam pulau pada saat yang sama, itu akan hancur total. Seseorang berseru, tepat pada saat kritis ini, Guru Blissful berteriak keras. Dia melompat ke langit, dan mulai melayang di udara. Setelah itu, ia segera berubah menjadi ikan emas besar. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik berwarna emas, panjangnya 30 meter, dan tampak seperti gunung emas raksasa. Sepasang sayap yang kuat juga terlihat di punggungnya. Ini adalah ikan kemuliaan emas, bentuk sejati Guru Blissful. Itu adalah makhluk yang menakutkan. Di bawah mata ketakutan orang banyak, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya berteriak dari tubuh Guru Blissful. Dalam sekejap, balok-balok emas ini menyatu menjadi jaring emas besar yang menutupi seluruh Pulau Blissful. Pada saat yang sama, gelombang laut yang besar mulai menghantam pulau dari segala arah, menyebabkan jaring emas raksasa berguncang keras. Namun meski begitu, lautan tidak bisa menghancurkan jaring emas sama sekali. Kekuatan yang luar biasa, Guru Blissful sendiri memblokir semua gelombang laut yang besar. Ini adalah wujud sejati Guru Blissful, ini benar-benar eksistensi paling kuat di lautan. Sangat menakutkan, Master Blissful adalah seorang pejuang jiwa tempur pertengahan, tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Dia sendiri lebih dari cukup untuk memblokir semua gelombang laut raksasa ini. Kita akan aman di pulau ini. Master Blissful telah menunjukkan keperkasaannya, mengejutkan setiap orang yang menyaksikannya. Reputasi sombong dari keberadaan kuat dari laut ini bukan hanya untuk pertunjukan. Semua teman-temanku yang datang dari jauh, karena ada kejadian yang tidak biasa di lautan, dan karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, untuk saat ini, Blissful Island akan menjadi tempat perlindungan sementaramu. Saya akan memasuki lautan dan mencari tahu apa yang terjadi, jadi saya membutuhkan semua bantuan Anda. Harap tetap menyuntikkan energi Yuan Anda ke jaring ini, itu akan membantu memblokir gelombang raksasa. Juga, karena suhu terus turun, saya yakin gelombang ini tidak akan bertahan lama, karena lautan akan membeku ketika suhu turun ke titik beku. Suara Guru Blissful nyaring seperti guntur yang menderu saat menyapu seluruh pulau, dan didengar oleh semua orang. Setelah mengatakan itu, Master Blissful menggerakkan tubuh raksasanya dan terbang melalui jaring emas raksasa, melontarkan dirinya ke dalam gelombang laut yang besar. Sebagai ikan kemuliaan emas, air adalah habitat aslinya, dan dengan basis budidaya jiwa tempurnya, tidak ada yang bisa menyakitinya saat dia berenang melintasi ombak besar. Tapi yang benar-benar dihormati semua orang adalah keberaniannya. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan kelainan di lautan. Memasuki lautan dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi adalah risiko yang luar biasa. Ada cukup banyak pejuang jiwa tempur di sini, tetapi hanya Tuan Blissful yang berani melakukannya. Semuanya, mari kita blokir gelombang raksasa ini bersama-sama. Singa emas berteriak, dia menjadi orang pertama yang menyuntikkan energi Yuan ke dalam jaring raksasa. Setelah itu, semua pejuang jiwa tempur lainnya mulai berkontribusi juga. Saat ini, ada prajurit nakal, pembudidaya aneh, dan prajurit hebat dari kekuatan yang berbeda di benua timur berkumpul di Pulau Blissful, dan lebih dari 30 dari mereka adalah prajurit jiwa tempur. Dengan kerjasama para pejuang jiwa tempur ini, pertahanan Pulau Blissful akan kokoh. Mari kita berkontribusi juga, seorang prajurit inti ilahi berteriak saat dia mulai menyuntikkan energi Yuan ke dalam jaring emas raksasa. Tepat pada saat ini, keselamatan Pulau Blissful adalah tanggung jawab setiap orang yang hadir, jadi tidak ada yang berani ragu.
Jika jaring emas raksasa itu rusak, Pulau Blissful pasti akan dihancurkan oleh gelombang laut yang menghancurkan, dan semuanya akan terseret ke dalam puting beliung. Banyak orang kemudian akan mati, dan tak seorang pun ingin melihat itu terjadi. Oleh karena itu, semua orang bekerja sama dengan semua kekuatan mereka. Bab 302. Bab 302 melawan pejuang jiwa tempur. Gelombang laut yang besar semakin ganas, dan mereka membawa kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Banyak iblis laut yang lemah tercabik-cabik oleh kekuatan yang luar biasa. Untuk setiap makhluk yang hidup di lautan, ini adalah bencana yang datang tanpa peringatan. Suasana Pulau Blissful sangat panik. Semua orang sepenuhnya melepaskan energi yuan mereka, dan menyuntikkannya ke dalam jaring emas raksasa, mencoba memblokir gelombang raksasa yang berulang kali menghantam pulau itu. Kekuatan super seperti Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan juga terlibat. Karena momen kritis, untuk sementara mengesampingkan niat membunuh mereka terhadap Jiang Chen. Tentu saja, ini tidak berarti mereka telah melupakan kebencian. Ye Xiao dan Sangguan Chong memandang Jiang Chen, dan mereka bahkan mengunci auranya sepenuhnya. Tapi, ini bukan waktunya untuk menyerang. Semua orang bersatu dalam melawan gelombang raksasa. Jika mereka menyerang sekarang, itu pasti akan mengganggu usaha semua orang, dan membuat setiap orang di pulau ini melemparkan kebencian mereka pada mereka. Meskipun Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan sama-sama negara adidaya, mereka tidak ingin menjadi sasaran semua orang, karena itu tidak akan berguna bagi mereka. Apa yang semua orang hadapi saat ini menyangkut seluruh hidup mereka. Chen kecil, sepertinya kedua orang tua bodoh itu tidak ingin melepaskan kita dengan mudah. Han Yan jelas merasakan tatapan bermusuhan dari Ye Xiao dan Sangguan Chong. Selain kedua pria ini, ada sepasang mata lain yang penuh dengan permusuhan menatap mereka. Itu Mao Sheng dari Sekte Qin Yi, silakan baca di New Novel 0R, jangan khawatir, mereka tidak akan berani menyerang sekarang. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan ekspresi riang di wajahnya. Kakak, aku akan mentraktir mereka beberapa stok baru nanti. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Mengingat tindakan Big Yellow sebelumnya, ekspresi Jiang Chen dan Han Yan berubah. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Big Yellow setelah apa yang terjadi di pelelangan. Kuning besar, bagaimana kamu melakukannya? Itu sangat keras dan bau, tidak terkalahkan. Han Yan mengacungkan jempol ke Big Yellow. Anjing master ini memiliki banyak kemampuan khusus. Anda akan belajar tentang mereka ketika saatnya tiba. Big Yellow berkata sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah mengeluarkan kentut yang bau adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Kuning besar, jika kemampuanmu mirip dengan yang baru saja kamu tunjukkan kepada kami, kurasa kami tidak ingin tahu. Jiang Chen dengan cepat menjawab, kemampuan khusus Big Yellow benar-benar membuatnya terdiam. Bang, 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 ombak yang mengamuk berulang kali menghantam pulau itu. Semua prajurit berdiri di pulau itu, memandang ke laut. Tapi, karena ombak yang tak berujung, tidak satupun dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Namun ada satu hal yang dapat mereka rasakan dengan jelas, dan itu adalah langit yang telah menjadi sangat gelap. Angin laut bertiup sangat kencang, dan suhu masih turun secara signifikan. 3 jam kemudian, kekuatan ombak yang mengamuk telah mencapai tingkat maksimumnya. Master Blissful telah pergi 3 jam yang lalu, dan masih belum kembali. Langit benar-benar gelap, tetapi ombak raksasa masih memberi cahaya ke Pulau Blissful. Papa, seiring berjalannya waktu, es batu yang keras mulai terbentuk menjadi lautan dan bercampur dengan ombak. Lihat, ada es batu di dalam air. Suhu laut telah turun ke tingkat di mana es mulai terbentuk. Jika suhu terus turun, seluruh lautan akan membeku, dan ombak akan berhenti datang. Seseorang berteriak, lautan tidak pernah membeku sebelumnya, semut tidak pernah dalam sejarah suhu mengalami fluktuasi yang begitu besar. Gelombang raksasa telah melanda berulang kali untuk waktu terlama dalam sejarah, tampaknya tanpa akhir. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Ekspresi orang-orang benar-benar jelek sekarang. Hal yang paling menakutkan adalah hal yang tidak diketahui. Itu hanya menyebabkan orang-orang ini merasa gelisah dan gelisah. Tengah malam telah tiba, dan ombak raksasa perlahan mulai mereda. Lapisan es tebal terbentuk di atas lautan di luar Pulau Blissful, dan suhunya masih turun. Beberapa prajurit dengan tubuh yang lebih lemah terpaksa menahan dingin dengan energi yuan mereka. Jika tidak, mereka akan merasakan hawa dingin langsung masuk ke sumsum mereka. Angin laut yang dingin bertiup di wajah mereka, dan itu sangat dingin sehingga rasanya seperti seseorang menggunakan pisau untuk memotong wajah mereka. Pagi kedua, lautan akhirnya tenang, dan ombak raksasa itu hilang. Lautan telah menjadi dunia yang putih bersih, seluruh permukaan laut membeku. Oh surga, seluruh lautan membeku, suhu telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Biar aku tahu seberapa tebal esnya. Seseorang terbang menuju laut dan meninju es. Sejak ombak raksasa hilang, suasana di sekitar pulau menjadi jauh lebih baik, dan jaring emas ditarik. Pop, itu adalah prajurit inti ilahi awal yang meninju es. Pukulannya menyebabkan kawah besar muncul di permukaan oksi. Mengejutkan, pukulan kuat ini tidak menunjukkan air di bawah es. Di dasar kawah, hanya ada es saja. Esnya sangat tebal. Jangan bilang seluruh lautan membeku. Pria itu terkejut dengan hasilnya. Apa yang menyebabkan semua ini? Master Blissful belum kembali, saya ingin tahu apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya. Seseorang berkata, banyak orang mulai mengkhawatirkan guru Blissful saat mereka mengingat betapa mengerikannya lautan yang mengamuk tadi malam. Basis budidaya Master Blissful sangat kuat, dan bentuk aslinya adalah ikan kemuliaan emas yang tangguh.
Dia akan baik-baik saja. Prioritasnya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Karena ombak raksasa hilang, kita bisa meninggalkan Pulau Blissful dan kembali ke benua. Dengan tepat, meskipun semuanya tampak tenang, seluruh lautan masih membeku. Ini adalah misteri besar, dan saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Ini mungkin disebabkan oleh munculnya harta yang berharga. Jika saya pergi begitu saja, akan sangat disayangkan. Lidah semua orang bergoyang-goyang. Badai itu sekarang telah hilang, dan ini berarti tidak ada lagi bahaya. Dalam keadaan normal, semua orang akan pergi sekarang dan kembali ke tempat asalnya. Tapi, sepertinya tidak ada yang pergi. Selama orang itu bukan idiot, dia akan bisa menghubungkan ketidaknormalan laut dengan sesuatu yang hebat. Jika kelainan itu disebabkan oleh munculnya harta berharga, pergi sekarang berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Bajingan kecil Chen Jiang, datang ke sini dan hadapi kematianmu. Teriakan marah sekeras guntur tiba-tiba terdengar. Dalam sepersekian detik, Sang Guancong, seperti harimau liar, berlari ke arah Jiang Chen. Dia sudah selesai. Sang Guancong dan Ye Xiao akan menyerang, Chen Jiang ini selesai. Karena Master Blissful tidak ada di sini, tidak ada yang bisa melindunginya. Akhirnya terjadi. Saya benar-benar ingin tahu apakah Chen Jiang ini memiliki kemampuan untuk melawan pejuang jiwa tempur. Semua orang fokus pada serangan Sang Guancong. Selama pelelangan, fokus utamanya adalah pada konflik antara Jiang Chen dan Sekte Pedang Segudang, Klan Sangguan, dan Sekte Qin Yi. Terutama Ye Xiao dan Sang Guancong. Keduanya telah menderita penghinaan yang paling menjijikan. Ketika memikirkan kembali apa yang terjadi di aula lelang, orang banyak masih merasakan dorongan untuk muntah. Itulah mengapa tidak sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan Sang Guancong dan Ye Xiao saat ini. Serangan Sang Guancong mengandung banyak kebencian. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di depan Jiang Chen. Hantu yang sangat besar seperti tangan yang membawa kekuatan penghancur dilepaskan ke arah Jiang Chen. Ingin membunuhku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Jiang Chen dengan dingin mendengus. Dia tidak merasa takut terhadap serangan yang datang. Dalam sekejap, dia membalas dengan True Dragon Palm, melepaskannya ke arah serangan Sang Guancong. Jiang Chen tidak akan menjadi tandingan Sang Guancong jika dia seperti ketika dia pertama kali tiba di Pulau Blissful, tetapi selama dia tinggal di Blissful Manor, dia telah menyerap semua jiwa yang dia miliki, memberinya 600 tanda naga lagi, untuk total 2.200 tanda naga. Basis kultivasinya saat ini lebih dari cukup untuk melawan prajurit jiwa tempur awal. Meskipun sulit bagi Jiang Chen untuk membunuh Sang Guancong, dia tidak akan kesulitan membela dirinya sendiri. Juga, dengan kemampuan Sang Guancong, mustahil baginya untuk membunuh Jiang Chen. Bang, energi yang menghancurkan menyapu pemandangan, dan sejumlah besar bunga api meledak dari pusat tabrakan. Tubuh Jiang Chen hanya bergoyang sedikit, dia masih berdiri di tempat yang sama. Apa? Sang Guancong berteriak tak percaya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di depannya. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan tempur yang kuat barusan, kekuatan seorang pejuang jiwa tempur bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh junior inti ilahi pertengahan. Namun, pemuda di depannya ini baru saja memblokir serangannya, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Luar biasa, apa sebenarnya latar belakang Chen Jiang? Dengan hanya basis kultivasi Mid Divine Core, dia benar-benar memblokir serangan prajurit jiwa tempur. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisakah kalian merasakan itu? Chen Jiang jauh lebih kuat daripada dia ketika dia pertama kali tiba di sini. Ketika Mao Sheng menyerangnya, Chen Jiang sama sekali bukan tandingannya, dan dia membutuhkan bantuan dari Patua Ling San. Tapi hanya beberapa hari kemudian, dia bisa membela diri dari serangan Sang Guancong. Dia benar-benar monster dari generasi muda. Sepertinya Sang Guancong tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi situasinya masih sangat berbahaya. Soalnya, bukan hanya Sang Guancong yang ingin membunuh Chen Jian, Ye Xiao dan Mao Sheng juga mengincarnya. Jika mereka bertiga menyerang bersama, Chen Jiang pasti akan terbunuh. Tidak ada orang di sini yang tidak terkejut dengan kekuatan luar biasa Jiang Chen. Hanya dengan basis kultivasi Mid Divine Core, dia mampu melawan seorang pejuang jiwa tempur. Ini hanyalah sesuatu yang benar-benar di luar akal sehat mereka. Dalam keadaan normal, jarak antara prajurit inti ilahi dan prajurit jiwa tempur terlalu besar. Tidak mungkin prajurit inti ilahi bisa dibandingkan dengan prajurit jiwa tempur. Ada celah besar di antara alam, dan tidak mungkin ada orang yang bisa melewati celah ini. Tetapi tidak hanya pemuda ini melangkah melintasi celah besar ini, dia melakukannya hanya dengan basis kultivasi Mid Divine Core. Ini juga menimbulkan pertanyaan di benak orang-orang yang menonton. Jika pemuda ini adalah prajurit inti ilahi akhir, apakah dia dapat membunuh seorang prajurit jiwa tempur? Orang tua bodoh, ingin membunuhku dengan serangan yang begitu lemah. Apakah kamu sedang bermimpi? Jiang Chen berkata, suaranya keras dan jelas. Junior yang sombong dan bodoh, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri hanya karena kamu memiliki bakat. Saya akan mengajari Anda perbedaan antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur, dan saya akan memberitahu Anda betapa menakutkannya kekuatan saya yang sebenarnya. Sang Guancong akhirnya berhenti meremehkan Jiang Chen. Dia melepaskan energi seorang pejuang jiwa tempur tanpa batasan apapun. Hidupnya bukan milikmu sendiri, dia juga milikku. Tepat pada saat ini, Ye Xiao berteriak juga. Dia terbang dari arah lain. Sekarang ada Junior Mid Divine Core versus dua prajurit jiwa tempur. Mereka akan kehilangan muka jika ini didengar oleh publik. Namun, ini belum semuanya, Mao Sheng dari Sekte Qin Yi tiba-tiba terbang dari arah lain juga.
Bab 303, Bab 303 Namong Wentian. 3 pejuang jiwa tempur, dan semuanya adalah sesepuh sekte dari negara adidaya di benua timur. Mereka semua menyerang Junior Mid Divine Corps pada saat yang sama memang tindakan yang akan menyebabkan mereka kehilangan banyak muka, tapi tidak ada dari mereka yang peduli tentang itu sama sekali. Kebencian mereka terhadap Jiang Chen telah mencapai tingkat di mana mereka tidak peduli tentang wajah mereka. Dalam pikiran Ye Xiao dan Sang Guancong, kehilangan muka tidak berarti apa-apa, karena mereka telah menderita kerugian besar pukulan ke wajah mereka. Faktanya, untuk mendapatkan kembali sebagian wajahnya, mereka harus membunuh Jiang Chen dan mencabik-cabik anjing itu menjadi ribuan keping. Ingin menyerang kita bersama, si kuning besar mengutuk. Kakak Yan, mundur, biarkan aku dan si kuning besar melawan mereka. Jiang Chen memberitahu Han Yan, tolong baca di New Novel 0R. Han Yan benar-benar marah pada trio jiwa tempur, tapi dia tetap menyingkir. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi pertengahan puncak, dia belum mencapai alam inti ilahi akhir. Meskipun dia memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, tidak mungkin dia bisa sekuat Jiang Chen. Jika dia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir, dia mungkin bisa melawan seorang prajurit jiwa tempur, tetapi untuk saat ini, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, tidak ada ruang baginya dalam pertarungan ini. Tapi Big Yellow berbeda, setelah dia melahap jiwa iblis Flaming Stallion, dia menerobos ke alam inti ilahi akhir. Dengan garis keturunan kuda naga yang perkasa, dia sekarang memiliki kemampuan untuk melawan prajurit jiwa tempur biasa. 3 prajurit jiwa tempur yang kuat menyerang pada saat yang sama, 3 serangan hebat menyerang mereka dari 3 arah berbeda. Sepertinya mereka mencoba untuk menghancurkan Jiang Chen dan Big Yellow dalam sekejap. Tercela, di sisi lain, Patua Ling San juga mengutuk. Bahkan Singa Emas merasa malu untuk ketiganya. Tapi, Patua Ling San tidak membantu secara langsung. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari benua timur yang benar-benar ingin menyinggung negara adidaya seperti Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan, dan Patua Ling San hanyalah seorang kultivator nakal. Boom, aura Jiang Chen dan Big Yellow terhubung satu sama lain, dan keduanya menyerang pada saat yang bersamaan. Duo ini melepaskan energi yang sangat kuat. Jiang Chen menyerang Mao Seng menggunakan 9 naga banjir pembunuh, melepaskan 3 naga banjir yang lincah ke arahnya. Pada saat yang sama, Jiang Chen juga melepaskan telapak naga sejati, yang meraih ke arah Ye Xiao. Di sisi lain, Big Yellow juga tidak gentar. Sebuah sinar emas keluar dari kepalanya, dan dia menyerang ke arah Sang Guancong. Itu keterampilan tempur cucuku. Bajingan kecil, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mata Mao Seng memerah. Dia mengenali keterampilan yang dilepaskan oleh Jiang Chen, itu adalah keterampilan tempur milik Mao Fang, cucunya. Ini benar-benar membuatnya kesal dan membuatnya merasa ingin muntah darah. Dia hanya bisa melepaskan amarahnya setelah membunuh Jiang Chen. Bang, 3 prajurit jiwa tempur menyerang 2 prajurit inti ilahi. Menghadapi serangan gabungan ini, bahkan Jiang Chen dan Big Yellow yang memiliki kemampuan mengerikan tidak bisa membela diri sama sekali. Serangan mereka hancur dalam sekejap. Jiang Chen dan Big Yellow keduanya terlempar setidaknya 30 meter sebelum mereka bisa mendapatkan kembali kendali mereka. Di bawah kekuatan besar seperti itu, mereka telah mengalami kejutan yang cukup besar, menyebabkan ki dan darah mereka berguling-guling. Sialan, ketiga orang tua bodoh ini sangat konyol. Bagaimana mereka bisa menyerang kita bersama? Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Kami tidak punya alasan untuk bertarung satu lawan satu bertarung, tetapi dengan mereka bertiga menyerang kita bersama, akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan ini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Jiang Chen dan si kuning besar merasa muram, tapi mereka tidak tahu betapa terkejutnya ketiganya, terutama Mao Seng. Mao Seng telah bertarung dengan Jiang Chen beberapa hari yang lalu, dan Jiang Chen sama sekali bukan tandingannya saat itu. Tapi sekarang, kemajuan kultivasi Jiang Chen yang luar biasa benar-benar mengejutkannya. Sialan, aku tidak pernah berpikir anak anjing tercela ini akan begitu kuat juga. Aku ingin tahu spesies apa anjing ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan pejuang jiwa tempur. Aku telah meremehkannya. Ini gila, bukan hanya manusia dan anjing itu tidak terbunuh dalam sekejap saat melawan 3 pejuang jiwa tempur secara bersamaan, mereka juga terlihat masih memiliki kekuatan untuk melawan. Menyaksikan kekuatan luar biasa Chen Jiang, tetapi saya tidak pernah berpikir anjing ini akan begitu menakutkan juga. Tapi, pasangan pria dan anjing, kenapa ini membuatku merasa familiar? Banyak orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Duo ini sangat tangguh, bahkan 3 pejuang jiwa tempur tidak dapat membunuh mereka. Duo gila seperti itu sangat langka, dan beberapa bahkan mulai merasa seperti mereka tahu duo ini dari suatu tempat, tetapi mereka tidak bisa menghubungkannya dengan apapun. Pria dan anjing itu tidak mudah untuk menangani. Ayo serang bersama dengan kekuatan penuh dan bunuh mereka sesegera mungkin. Ye Xiao berkata dengan nada dingin. Baik, Mao Shen berteriak. Dia menjadi orang pertama yang berlari menuju Jiang Chen. Pada saat yang sama, Ye Xiao dan Sang Guancong melepaskan energi besar mereka dan mengikuti di belakang. Serangan trio saat ini jauh lebih ganas dari yang sebelumnya. Hal ini menyebabkan wajah Jiang Chen dan Big Yellow menjadi gelap. Tepat pada saat ini, sinar menyilaukan melesat keluar dari Blissful Manor. Itu adalah sinar yang dilepaskan oleh senjata tempur, dan itu tampak seperti penguasa raksasa. Ketika sinar itu muncul, seorang pria berlari keluar dari manor pada saat yang sama. Di bawah mata orang banyak, seorang pemuda berpakaian hitam terbang menuju tempat kejadian sambil memegang penggaris biru raksasa sepanjang hampir 3 meter di tangannya. Pemuda berbaju hitam itu tidak mengatakan apa-apa.
Dia mengangkat penggaris raksasa di tangannya ke udara, dan dengan paksa mengayunkannya ke Mao Seng, yang merupakan orang pertama yang berlari menuju Jiang Chen. Swoosh! Suara swoosh terdengar dari penguasa raksasa. Mao Seng tidak berani mengabaikan serangan ini, dia dengan cepat memblokir. Boom! Penguasa membawa kekuatan yang tangguh, dan Mao Seng dipukul mundur beberapa lusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah memukul mundur Mao Seng dengan satu serangan, pria itu tiba di sebelah Jiang Chen. Tepat pada saat ini, semua orang menatapnya saat rambut dan pakaiannya yang hitam menari-nari tertiup angin. Tingginya sekitar 2,6 meter, wajahnya murni seperti batu giok, dan dia memiliki dua mata cerah seperti harimau, dia sangat tampan. Dari mana asal pemuda ini? Dia terlihat sangat sombong. Dia memiliki energi yang luar biasa. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti ilahi puncak, dia baru saja memukul mundur seorang prajurit jiwa tempur awal. Dia jenius yang langka. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang jenius? Pria ini sepertinya sedang membantu Chen Jiang. Sungguh pria yang berani, dia benar-benar berani melawan 3 negara adidaya. Kemunculan pria berbaju hitam yang tiba-tiba menimbulkan kegemparan lagi. Semua orang menatap pria berbaju hitam, mengagumi energi sombongnya. Jiang Chen dan Big Yellow juga melihat pria berbaju hitam. Mereka tidak mengenal orang ini, tetapi karena membantu mereka pada saat kritis, dia telah meninggalkan kesan yang baik pada Jiang Chen dan Big Yellow. Pria berbaju hitam ini tampak sangat tegak, dan dia memasang ekspresi tegas. Dia seperti seorang jenius yang berasal dari sekte yang mengikuti jalan lurus. Pria berbaju hitam menyapu pemandangan itu. Setelah itu, dengan suara keras dan jelas, dia berkata, persetan dengan ibumu. 3 kentut tua menggertak junior. Ini konyol. Astaga, kerumunan langsung merasakan sensasi yang memusingkan. Sebelum pria berbaju hitam itu berbicara, dia sebenarnya telah memberi mereka kesan bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang sombong, seorang pria yang berjalan di jalan yang benar. Tapi setelah dia berbicara, kesan yang dia berikan kepada mereka langsung hancur. Jiang Chen memutar matanya juga. Kata-kata yang keluar dari mulut pria ini benar-benar membalikkan citranya. Persetan, dia sebenarnya pria yang mirip dengan kita. Si kuning besar terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari langit. Siapa kamu? Saya menyarankan Anda lebih baik tidak menempatkan Anda dalam masalah Myriad Sword Sekte. Ye Xiao menatap pria berpakaian hitam dan berkata, dia tahu betapa luar biasanya anak muda ini. Di seluruh benua timur, hanya ada segelintir orang jenius yang bisa memukul mundur seorang pejuang jiwa tempur hanya dengan basis kultivasi inti ilahi. Nama ayah adalah Namong Wentian. Saya tidak tahu siapa sekte pedang segudang itu, tetapi Chen Jiang ini adalah teman saya, dan saya tidak akan membiarkan Anda membunuh teman saya. Petik 2. Namong Wentian menjawab dengan cara yang mengesankan. Penguasa raksasa di tangannya menyilaukan seperti bintang, memberi kesan bahwa tidak ada yang bisa melewatinya. Setelah mengatakan itu, Namong Wentian menoleh ke Jiang Chen dan menangkupkan tinjunya. Saudara Chen Jiang, terima kasih atas pil pemulihan 9 jiwa, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Mulai dari sekarang, kamu adalah temanku. Namong Wentian berkata dengan suara yang keras dan jelas. Setelah dia menyaksikan penampilan Jiang Chen di aula lelang melalui bola kristal, dia memutuskan untuk berteman dengan Jiang Chen. Bukan hanya karena Jiang Chen telah mengarang pil pemulihan 9 jiwa dan menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena gaya Jiang Chen sangat cocok dengan seleranya. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang akhirnya mengerti. Pemuda ini adalah pria yang mengeluarkan 3 tetes 9 air suci surya dan menukarnya dengan 3 pil pemulihan 9 jiwa. Dari mana asal Namong Wentian ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Saya juga belum pernah mendengar tentang dia di benua timur sebelumnya. Seharusnya, seorang jenius seperti dia seharusnya cukup terkenal. Nama Namong cukup langka di benua timur. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Namong Wentian segera menjadi pusat perhatian setelah muncul. Ini juga berarti Jiang Chen mendapat pembantu lain. Dengan ini, tidak akan mudah bagi Ye Xiao dan 2 pejuang jiwa tempur lainnya untuk membunuh Jiang Chen. Pria ceroboh lainnya, karena kamu bersikeras, kami akan membunuhmu juga. Sang Guancong mendengus dingin, dia dikonsumsi oleh niat membunuh yang ekstrim dan bahkan orang terkuat pun tidak akan bisa menghentikannya. Selanjutnya, Namong Wentian mungkin memiliki lebih banyak 9 air suci surya. Jika Sang Guancong bisa membunuhnya, dia tidak hanya bisa mendapatkan 3 tetes 9 air suci surya dari Jiang Chen, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari Namong Wentian. Bunuh mereka, Ye Xiao berteriak dengan marah. Dia melambaikan kedua tangannya dan menyerang Jiang Chen. Pada saat yang sama, Sang Guancong dan Mao Seng juga menyerang. Kuning besar, jangan bersembunyi lagi, ayo lawan mereka dengan sekuat tenaga. Jiang Chen sudah marah karena serangan itu. Karena dia mendapat bantuan Namong Wentian, dia akhirnya bisa melawan mereka satu persatu. Mengaum, kuning besar mengeluarkan raungan liar ke langit. Tubuh anak anjingnya yang kecil tiba-tiba membesar menjadi seekor anjing emas besar yang megah, membuatnya tampak seperti banteng dewasa yang perkasa. Dengan kepala menunjuk ke arah Sang Guancong, dia segera menabrak ke arahnya. Transformasi Big Yellow mengejutkan banyak orang. Tapi tak lama kemudian, seseorang akhirnya berhasil menghubungkan duo di depan mereka dengan grup legendaris itu. Bab 304. Bab 304 Situasi kematian tertentu. Semakin banyak orang ini memandang Big Yellow, semakin mereka merasakan sesuatu yang akrab tentang dia. Bahkan jika mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, maka mereka pasti pernah mendengar tentang dia di suatu tempat sebelumnya.
Lagi pula, anjing agung seperti ini sangat langka. Kamu orang bodoh. Ayah memintamu untuk tidak menyembunyikan kekuatanmu, tidak untuk mengungkapkan identitas aslimu. Jiang Chen memutar matanya. Dia benar-benar berharap dia bisa memberikan tamparan keras pada anjing bodoh ini sekarang. Anjing ini pasti mengundang masalah. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya di mana mereka harus melawan 3 pejuang jiwa tempur, dan si kuning besar baru saja mengungkapkan identitas aslinya. Mereka pasti akan menarik lebih banyak musuh. Sungguh anjing kuning besar yang agung. Tapi, kenapa dia tampak begitu akrab? Apakah dia orang dari neraka-neraka? Belum lama ini, seseorang kembali dari neraka-neraka dan membawa berita tentang apa yang terjadi di sana. Seorang pemuda bernama Jiang Chen membunuh banyak orang di neraka-neraka. Prajurit inti ilahi yang tak terhitung jumlahnya mati karena dia, dan bahkan Yang Suo jenius dari Sekte Pedang Segudang, dan Sangguan Wei dari klan Sangguan dibunuh olehnya. Ada juga anjing kuning besar yang agung yang selalu mengikuti Jiang Chen itu. Chen Jiang, Jiang Chen, aku tahu itu. Chen Jiang ini adalah Jiang Chen dari neraka-neraka. Seorang pria muda dan seekor anjing kuning besar, benar-benar pasangan yang unik. Silakan baca di Nyun Novel 0R, betul sekali. Mereka mengatakan Jiang Chen berusia sekitar 17 tahun, dan itu cocok dengan Chen Jiang di depan kita. Terlebih lagi, sangat jarang seorang pemuda memiliki kekuatan tempur yang hebat, dan ada juga seekor anjing kuning besar yang ikonik di sebelahnya. Banyak orang berteriak kaget. Nama Jiang Chen telah menyebar ke seluruh benua timur, dia sangat terkenal sehingga sebagian besar prajurit telah mendengar tentang dia. Tapi, karena banyak dari mereka yang belum pernah bertemu dengannya secara langsung, dan fakta bahwa sebagian besar prajurit yang telah kembali dari neraka-neraka saat ini terluka atau beristirahat, hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali adalah menyembuhkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak berpartisipasi dalam pameran dagang. Itulah alasan mengapa Jiang Chen belum ditemukan sampai sekarang. Tetapi ketika Big Yellow mengungkapkan identitas aslinya, serta fakta bahwa Jiang Chen hanya membalikkan nama aslinya, banyak orang menebak dengan benar identitas aslinya. Ya ampun, dia adalah Raja Iblis Muda yang menyebabkan gangguan besar di neraka-neraka. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia berani melawan Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan, itu karena dia sudah membunuh jenius Sekte Pedang Segudang Yang Suo, dan tetua klan Sangguan, Sangguan Wei di neraka-neraka. Kedua negara adidaya telah bersumpah untuk membunuhnya, dan permusuhan di antara mereka telah mencapai tahap yang tidak dapat diselesaikan. Itu sebabnya Jiang Chen tidak menunjukkan kesopanan kepada kedua negara adidaya itu. Pemuda ini hanyalah legenda di era ini. Dia bahkan bisa berkembang di tempat seperti neraka-neraka. Tapi, dia sangat ceroboh, sepertinya masalah hari ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang tidak terguncang oleh identitas asli Jiang Chen. Semua orang melemparkan pandangan memeriksa ke Jiang Chen, mencoba mencari tahu apa yang istimewa dari pemuda yang kejam ini. Kamu bukan Chen Jiang, kamu Jiang Chen. Sangguan Chong yang bersiap menyerang untuk sementara berhenti bergerak dan berteriak pada Jiang Chen. Itu benar, saya Jiang Chen, akulah yang membunuh Sangguan Wei. Jiang Chen menjawab dengan cara yang sangat mengesankan. Karena dia telah diidentifikasi, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Bagus, sempurna. Saya tidak peduli apakah Anda Jiang Chen atau Chen Jiang, Anda pasti akan mati hari ini. Tak satu pun dari mereka yang menantang klan Sangguan berakhir dengan baik. Sangguan Chong menggertakkan giginya karena marah. Kematian Sangguan Wei telah membuat klan Sangguan memutuskan untuk membunuh Jiang Chen. Sangguan Chong tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, dan dia juga telah menghinanya. Karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya dengan Jiang Chen hari ini. Jika dia tidak bisa membunuhnya hari ini, wajahnya akan benar-benar hilang. Tidak hanya dia bisa menghadapi publik, dia bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dalam klan Sangguan. Bajingan, Yang Suo adalah jenius dengan masa depan paling menjanjikan di Sekte Pedang Segudang, tapi dia mati di neraka-neraka karena kamu. Sial, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Niat membunuh Ye Xiao telah sepenuhnya mengunci Jiang Chen. Setelah mengetahui identitas asli Jiang Chen, dia sama sekali tidak punya alasan lagi untuk melepaskannya hari ini. Martabat Sekte Pedang Segudang mirip dengan martabat klan Sangguan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditantang orang. Jiang Chen, kamu membunuh saudaraku. Aku akan membalaskan dendamnya hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Seorang lelaki tua berusia 50-an dengan marah meraung. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti ilahi akhir, dia juga ingin membunuh Jiang Chen. Setelah mengetahui bahwa saudaranya dibunuh oleh Jiang Chen beberapa waktu lalu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalaskan dendam saudaranya. Meskipun saudaranya adalah orang berdosa, itulah alasan mengapa dia dilemparkan ke neraka-neraka. Tidak peduli apa, dia tetap saudara lelaki tua itu. Orang tua itu ingin mencari Jiang Chen di Sekte Hitam, tetapi ketika dia mendengar bahwa 6 orang aneh Gunung Mang dibunuh oleh Jiang Chen, dia sebenarnya membatalkan rencananya karena takut. Tapi, karena Jiang Chen diserang oleh begitu banyak prajurit kuat pada saat yang sama, hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam. Jiang Chen, murid juniorku dibunuh olehmu. Aku akan membuatmu membayar hari ini. Jiang Chen, kamu telah membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membalaskan dendamnya. Saat ini, banyak orang menjadi kasar, dan beberapa dari mereka telah mengeluarkan senjata tempur mereka. Mereka menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan sambil memancarkan niat membunuh yang intens. Mereka berperilaku seperti mereka akan merobek kulit Jiang Chen.
Hanya dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 prajurit inti ilahi yang menonjol dan bersumpah mereka ingin membunuh Jiang Chen. Lokasi meningkat dengan cepat ke titik di mana ia menjadi tidak terkendali. Jadi kamu adalah Jiang Chen itu. Saya menonton pertarungan Anda tanpa niat untuk terlibat, tetapi, 3 murid Sekte Arcane Kuning saya dibunuh oleh Anda di neraka-neraka. Saya harus membalas mereka tidak peduli apa. Tepat pada saat ini, seorang prajurit jiwa tempur berdiri dan berkata, "Ini adalah penatua sekte yang terhormat dari Sekte Arcane Kuning. Sekte ini berasal dari Provinsi Liang Benua Timur, dan menduduki peringkat ke-10 di seluruh Benua Timur. Itu dianggap sebagai negara adidaya. Jiang Chen, ayah memiliki seorang murid sebelum ini, dan meskipun dia melakukan banyak kesalahan, menyebabkan dia diusir ke neraka-neraka. Dia masih muridku, karena saya di sini hari ini, ayah akan membalaskan dendam murid saya. Anak muda Jiang Chen, kamu tanpa pandang bulu membantai orang-orang yang tidak bersalah di neraka-neraka, bahkan tetua sekte kami dibunuh olehmu. Aku akan memenggal kepalamu hari ini. Jiang Chen, serahkan dirimu dan biarkan kami membunuhmu sekarang." Anak muda Jiang Chen, aku juga akan membalas dendam. Situasi telah benar-benar di luar kendali. Hanya dalam sekejap mata, 10 prajurit jiwa tempur telah muncul, dan mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka semua mengepung Jiang Chen dan Big Yellow. Sekarang, si kuning besar akhirnya mengerti betapa banyak masalah yang dia timbulkan hanya dengan mengubah kembali ke wujud aslinya. Dia sama sekali tidak mengharapkan semua ini. Sial. Mengapa ada begitu banyak orang yang ingin membunuh kita? Big Yellow hampir pingsan, karena mereka dikelilingi oleh begitu banyak pejuang yang kuat, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari pertarungan. Jangan lupa berapa banyak orang yang kita bunuh di neraka-neraka, bodoh. Jiang Chen memelototi Big Yellow dan memarahinya dengan putus asa. Meskipun Big Yellow tidak berharap untuk menghadapi situasi seperti itu, Jiang Chen telah lama meramalkan hal itu mungkin terjadi, itulah sebabnya dia bersikeras Big Yellow mempertahankan bentuk anak anjingnya. Jika dia tidak dalam bentuk anak anjing, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai Pulau Blissful. Namun, orang yang paling tertekan bukanlah Jiang Chen atau Big Yellow, melainkan Namong Wentian. Saat ini, dia benar-benar bingung tentang apa yang terjadi, dan aura dominasinya yang tak tertandingi perlahan memudar. Dengan wajah sedih, dia menoleh ke Jiang Chen dan bertanya, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Kejahatan mengerikan apa yang kamu lakukan hingga membuat begitu banyak orang ingin membunuhmu?" Setelah menyerap 3 pil pemulihan 9 jiwa, basis kultivasi Namong Wentian telah sepenuhnya dipulihkan. Dia merasa baik tentang dirinya sendiri, jadi dia ingin melawan 3 pejuang jiwa tempur bersama Jiang Chen. Tapi, sebelum pertarungan bisa dimulai, musuh tiba-tiba bermunculan seperti jamur setelah hujan. Bagaimana mereka akan melawan begitu banyak musuh? Meskipun mereka bisa mengabaikan para prajurit inti ilahi itu, tetapi dengan begitu banyak prajurit jiwa tempur yang berdiri tepat di depan mereka, tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan. "Saudara Namong, ini tidak ada hubungannya denganmu, tolong berdiri di samping. Saya, Jiang Chen menghargai bantuan Anda." Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Namong Wentian. Dia sangat menghargai bantuan Namong Wentian, tetapi dengan situasi saat ini, dia membantu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Ekspresi Jiang Chen tidak berubah bahkan ketika menghadapi semua pejuang jiwa tempur ini pada saat yang bersamaan. Dalam kehidupan masa lalunya, dia benar-benar mengalami situasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang ini, dan dia selamat pada akhirnya. Dengan keterampilan dan kecepatan gerakannya dan Big Yellow, melarikan diri seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. "Persetan, Anda pikir ayah terbuat dari gula? Aku tidak akan menjadi lunak dengan mudah. Saya akan malu jika saya menonjol kemudian mundur. Oh ya, namamu bukan Chen Jiang, tapi Jiang Chen. Sudahlah, aku tidak peduli siapa nama aslimu, kamu tetap saudaraku." Namong Wentian menepuk dadanya sendiri saat dia berbicara. Meskipun dia berperilaku seperti orang yang kasar, dia adalah pria yang akan tetap setia kepada teman-temannya. Selanjutnya, tanpa Jiang Chen, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dia sudah selesai, Jiang Chen adalah orang mati. Dalam situasi ini, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sepasang sayap. Dengan tepat, dia telah membunuh terlalu banyak orang di neraka-neraka, dan mereka yang ingin membalas dendam atas orang yang dia bunuh ada di mana-mana. Namong Wentian itu juga idiot. Dia tahu bahwa ini adalah situasi di mana kematian sudah pasti, tetapi dia masih ingin terlibat. Pasti ada yang salah dengan pikirannya, banyak orang mengomentari situasi tersebut. Perubahan mendadak telah membawa Jiang Chen ke situasi di mana kematian sudah pasti. Kecuali beberapa dewa perkasa turun dari surga untuk menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. "Jiang Chen, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Jiang Chen, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di depanku dan mohon pengampunanku. Setelah itu, bunuh diri," seseorang berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. "Hahaha," Jiang Chen tiba-tiba mulai tertawa, "kalian semua sangat polos. Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa membunuhku hari ini? Biarkan saya memberitahu Anda ini, Anda tidak memahami aturan bertahan hidup neraka-neraka. Alasan saya membunuh teman dan keluarga Anda adalah karena mereka mencoba membunuh saya. Untuk bertahan hidup, saya harus melawan, itu adalah hukum langit dan prinsip bumi. Sama seperti sekarang, kalian mencoba membunuhku, dan kalian mungkin akan mati di tanganku." Jiang Chen masih memiliki kualitas tak tertandingi yang sama dengannya.
Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Mengesampingkan yang lainnya, hanya keberaniannya saja yang bisa dibandingkan dengan beberapa orang. Jika seorang pejuang biasa berada di posisinya sekarang, dia mungkin akan mengencingi celananya karena takut. Keberanian yang luar biasa. Saya menyukainya, haha, jadi bagaimana jika kita kalah jumlah? Ayo bunuh mereka dan buat mereka menangisi ibu mereka. Penguasa raksasa di tangan Namong Wentian mulai bersinar. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang ini adalah seorang maniak pertempuran juga. Bab 305. Bab 305 kemunculan kembali Pulau Es Abad Tua. Lebih dari 100 orang mengepung Jiang Chen, Namong Wentian, dan Big Yellow. Han Yan berdiri di luar lingkaran sekitarnya, menggaruk-garuk kepalanya karena khawatir. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Energi Jiang Chen dan Big Yellow meningkat ke puncak. Jubah hitam Namong Wentian berkibar-kibar tertiup angin, dan dia menggambarkan citra yang mendominasi. Di sisi lain, lawan mereka terus-menerus memancarkan niat membunuh yang ekstrim, dan bersiap untuk membunuh Jiang Chen dan Big Yellow. Udara sangat dingin, tetapi karena energi Yuan yang dilepaskan oleh semua pejuang hebat ini, es di Pulau Blissful mulai mencair. Suasana menjadi tegang. Itu adalah situasi di mana kematian sudah pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sulit untuk membayangkan bagaimana Jiang Chen dan Big Yellow dapat melarikan diri dari para pejuang jiwa tempur di sekitarnya. Mungkin melarikan diri hanyalah mimpi buruk. Bajingan kecil, hadapi kematianmu. Ye Xiao memimpin, dia menjadi orang pertama yang berlari ke arah Jiang Chen dan menyerangnya. Silakan baca di Nyun Novel 0R, ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan yang sangat keras dapat terdengar di mana-mana di Pulau Blissful. Diikuti oleh suara keras, pulau itu mulai bergetar hebat. Guncangan semakin keras setiap saat, dan beberapa bukit di pulau itu bahkan runtuh. Es tebal yang mengelilingi Blissful Island juga mulai retak, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan muncul dari bawah. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Lihat, ada sesuatu yang muncul dari laut jauh ke kejauhan. Semua orang berteriak ketakutan, menyebabkan orang-orang melihat jauh ke kejauhan. Perubahan mendadak telah menenangkan suasana tegang di pulau itu. Mereka yang bersiap untuk menyerang Jiang Chen telah menghentikan serangan mereka, dan mengarahkan pandangan mereka jauh ke kejauhan. Bahkan Ye Xiao, Sang Guancong, dan Mao Sheng yang paling membenci Jiang Chen telah menghentikan serangan mereka. Menurut mereka, Jiang Chen pasti akan mati, jadi mereka mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan. Gelombang laut mengamuk kemarin menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, sesuatu yang besar akan datang. Dan sekarang, seluruh Blissful Island bergetar. Es tebal di lautan retak dan pecah, dan kemunculan sesuatu yang tidak diketahui jauh di kejauhan telah menarik perhatian orang banyak. Jiang Chen dan Big Yellow juga melihat ke kejauhan. Apa yang mereka lihat adalah benda raksasa yang muncul dari laut. Itu sudah menembus permukaan laut, memberi mereka sedikit gambaran tentang apa itu. Objek itu setidaknya 100 km jauhnya dari mereka. Tapi, karena kemunculannya, seluruh Blissful Island yang terletak 100 km darinya, bergetar hebat. Lihat, apa itu? Ini sangat mempesona. Itu terlihat seperti gletser. Tidak. Ini pulau es. Astaga, pulau es yang muncul dari dasar lautan, ini luar biasa. Sepertinya badai tadi malam disebabkan oleh pulau es ini. Aku ingin tahu apa itu sebenarnya. Setengah dari pulau itu telah muncul di atas permukaan laut. Banyak orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah pulau yang tertutup es. Pulau es, itu adalah pulau es, akhirnya muncul lagi. Ye Xiao dari Sekte Pedang Segudang tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya setelah mengetahui bahwa itu adalah pulau es. Sebagai seorang pejuang jiwa tempur, dia benar-benar kehilangan kendali emosi karena pulau itu. Apa, ini pulau es? Bagaimana itu mungkin? Pulau es telah muncul kembali setelah 1 abad. Haha, alangkah beruntungnya, ini adalah keberuntungan besar bagi kita. Ya Tuhan, pulau es telah muncul kembali. Sudah 100 tahun, dan akhirnya kembali. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan sebesar itu. Semua orang yang hadir tercengang. Pulau es sekarang telah sepenuhnya muncul, dan itu mengambang di lautan, mandi di bawah sinar matahari yang cerah. Itu sangat mempesona. Jadi, harta karun yang sangat besar benar-benar muncul. Telinga Big Yellow berdiri, dan matanya menyala. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa pulau es ini adalah harta yang sangat berharga. Sepertinya pulau es ini muncul 100 tahun yang lalu. Cahaya yang meragukan muncul di mata Jiang Chen. Dia sangat sensitif tentang waktu 100 tahun yang lalu. Apapun yang tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu mungkin semuanya terkait dengannya. Haha, pulau es telah muncul kembali. Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. Sang Guancong tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang pertama yang mulai terbang menuju pulau es. Mereka yang membenci Jiang Chen sampai ke intinya telah benar-benar melupakannya. Mereka membuangnya begitu saja, lalu mereka segera mulai terbang menuju pulau es. Chen kecil, pulau es lebih menarik daripada membunuhmu. Mereka baru saja mencampakkanmu. Han Yan terbang ke Jiang Chen, ekspresi takjub dapat ditemukan di wajahnya. Haha, nggak ngangka kita bakal dapat harta karun kali ini. Namong Wentian tertawa. Dia tiba di sebelah Jiang Chen dan berkata, Saudara Jiang, terima kasih atas pil pemulihan 9 jiwa, mereka menyelamatkan hidup saya. Saudara Namong, kata-katamu terlalu baik, akulah yang perlu berterima kasih karena telah membantuku kali ini. Izinkan saya memperkenalkan Anda, keduanya adalah saudaraku, Han Yan dan Big Yellow.
Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Baiklah, kita semua akan menjadi saudara mulai sekarang. Juga, tidak perlu memanggil saya kakak Namong, hanya kakak Nan yang akan melakukannya. Namong Wentian adalah pria yang berani dan terus terang. Dia memiliki kesan yang baik dari Jiang Chen dan Han Yan, itu sebabnya dia bersedia berteman dengan mereka. Baik, saudara Nan, mari kita periksa pulau es itu. Setelah mengatakan itu, tubuh Jiang Chen berubah menjadi jejak cahaya saat dia mulai terbang menuju pulau es. Seorang pejuang jiwa tempur sangat cepat, mereka menempuh jarak 100 km dalam sekejap mata. Haha, pulau es ini telah muncul kembali. Saya, Sang Guancong akan mendapatkan kesempatan utama saya. Dengan ini, aku akan bisa menerobos ke alam Raja Tempur dalam waktu singkat. Sang Guancong adalah orang pertama yang mendekati pulau es. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia segera berlari ke pulau itu. Pada saat yang sama, semua pejuang jiwa tempur lainnya terbang menuju pulau es juga. Di benua timur, legenda tentang pulau es berasal dari 100 tahun yang lalu, dan kemunculannya kembali setelah 100 tahun membuat semua prajurit gelisah. Bang, bang, bang. Tapi sayang sekali, ketika para pejuang jiwa tempur mendekati pulau es, penghalang putih perak tiba-tiba muncul dan menjatuhkan mereka semua. Beberapa orang bahkan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, karena dia terbang terlalu cepat, dan mengalami serangan balik yang hebat setelah bertabrakan dengan penghalang. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa masuk? Merasakan mati rasa di lengannya karena serangan balik, Sang Guancong terkejut. Pulau es belum sepenuhnya terbuka, kita tidak bisa masuk sekarang. Kata singa emas, sepertinya kita harus menunggu. Seseorang tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat bahwa bahkan para pejuang jiwa tempur terlempar ke belakang, para pejuang inti ilahi yang dengan bersemangat terbang ke pulau es segera berhenti terbang. Saat ini, pulau es dikelilingi oleh banyak prajurit yang melayang di langit. Masing-masing dari mereka menatap pulau es dengan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang melihat keindahan yang luar biasa. Apa sebenarnya pulau es ini? Kenapa mereka semua begitu tergila-gila? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Aku pernah mendengar tentang pulau es. Itu muncul sekali sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu menyebabkan keributan besar. Tapi, karena saya dibesarkan di Sekte Hitam, saya tidak tahu banyak tentang apapun di benua timur selain dari Provinsi Qi. Han Yan berkata, saya tidak menyangka saudara Jiang Chen tidak akan tahu tentang legenda pulau es. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seorang pria tiba-tiba muncul di sebelah Jiang Chen dengan cara seperti hantu. Jiang Chen berbalik dan melihat seorang lelaki tua kurus. Itu Pak Tua Lingsan. Tolong beritahu kami. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Pak Tua Lingsan. Kesannya terhadap orang tua ini cukup baik, seperti orang tua yang pernah membantunya sebelumnya. 100 tahun yang lalu, juga di lautan, sebuah pulau es tiba-tiba muncul dan menimbulkan keributan besar. Banyak prajurit dari benua timur memasuki pulau itu, dan menurut legenda, mereka yang memasuki pulau itu, selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, kebanyakan dari mereka mendapatkan keuntungan besar. Kaisar dinasti marsial Shen saat ini adalah salah satu pria yang memasuki pulau es 100 tahun yang lalu. Dia masih muda saat itu, tetapi ketika dia kembali dari pulau, kultivasinya melonjak, dan dia bukan prajurit Raja Tempur yang luar biasa. Kata Pak Tua Lingsan, apa, Kaisar dinasti marsial Shen menerobos ke ranah Raja Tempur setelah dia kembali dari pulau es. Pantas saja kemunculan pulau tersebut membuat mereka semua menggila. Tapi aku bertanya-tanya, apa yang ada di pulau itu? Apakah senior pernah memasuki pulau sebelumnya? Han Yan bertanya. Saya baru berusia 80 tahun ini, saya bahkan belum lahir 100 tahun yang lalu. Karena itu, saya belum pernah ke pulau itu sebelumnya. Tapi, saya tidak berpikir saya akan melihat pulau es muncul kembali saat saya masih hidup. Pak Tua Lingsan berkata sambil tertawa. Tapi, kemunculan kembali pulau es pasti akan menimbulkan keributan besar di seluruh benua timur. Saya percaya, tidak lama setelah ini, banyak negara adidaya dari benua timur akan mengirim orang-orang mereka ke sini, termasuk dinasti marsial Shen dan istana bela diri. Tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu, apakah itu terkait denganku? Mengapa pulau es ini memberi saya perasaan yang akrab? Saya bisa merasakan sesuatu di pulau itu memanggil saya. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Untuk alasan yang tidak diketahui, pulau es ini memiliki daya tarik misterius baginya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di pulau itu. Sepertinya itu adalah pulau harta karun raksasa, saya harus memeriksanya dengan pasti. Saya memiliki keberuntungan besar, saya pasti akan mendapatkan beberapa manfaat yang tak terbayangkan jika saya memasuki pulau. Dengan senyum jahat di wajahnya, Namong Wentian berkata dengan nada narsis. Master Blissful masih hilang sejak tadi malam. Apakah akan ada bahaya baginya? Jiang Chen bertanya. Jangan khawatir, dia adalah ikan kemuliaan emas. Lebih jauh lagi, dengan kekuatannya, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi padanya di dalam lautan. Kata Pak Tua Lingsan. Dia sangat percaya diri pada Guru Blissful. Bang, tepat pada saat ini, suara ledakan yang dalam datang dari pulau es. Setelah itu, jejak cahaya keluar dari pulau dengan sangat cepat. Seorang prajurit inti ilahi dengan tangan cepat menangkap jejak cahaya. Ketika dia menemukan apa yang ada di telapak tangannya, dia segera berteriak ketakutan, ya Tuhan. Ini adalah pil pemulihan bumi. Pil pemulihan bumi yang 100% efektif. Teriakannya membawa keributan besar bagi orang banyak. Pil pemulihan bumi baru saja keluar dari pulau es.
Ini seperti uang jatuh dari langit. Bang, bang, bang. Setelah itu, banyak suara ledakan yang dalam dapat terdengar dari pulau es, dan jejak cahaya memenuhi langit dalam sekejap. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah menyaksikan ini. Bab 306. Bab 306 Penjarahan Gila. Kerumunan menjadi gila, mereka semua segera berlari menuju jalur cahaya itu. Ini adalah pil pemulihan bumi yang sebenarnya, dan itu adalah akar dari kultivasi para pejuang ini. Dapat dikatakan bahwa pil pemulihan bumi adalah garis hidup para pejuang inti ilahi dan jiwa tempur. Seorang prajurit menangkap pil pemulihan bumi, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Wahaha, itu benar-benar pil pemulihan bumi. Uang turun dari langit. Bang, bang, bang. Jejak cahaya tak henti-hentinya melesat keluar dari pulau, dan jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh langit di atas pulau, menyebabkan orang banyak menjadi gila. Mereka terbang kemana-mana untuk menangkap harta karun itu. Itu adalah kejadian langka, dan tidak ada yang bisa menahan kegembiraan mereka. Saya juga mendapat pil pemulihan bumi. Ini bukan pil pemulihan bumi, ini adalah senjata tempur tingkat menengah. Astaga, Pulau Es menembakkan senjata tempur. Silakan baca di New Novel 0R, senjata tempur lain. Harta karun, Pulau Es adalah pulau harta karun yang sangat besar. Pergi untuk mereka, harta karun unik melesat keluar dari pulau. Ini kesempatan langka, ayah akan kaya. Semua orang yang hadir sangat bersemangat, dan Pulau Es sepertinya tidak berhenti menembakkan harta karun. Itu mulai menembakkan pil pemulihan bumi saat bertarung, lalu senjata tempur, dan kemudian, gulungan emas mulai muncul. Pada gulungan ini, ada semua jenis keterampilan kultivasi dan pertempuran. Ini adalah pemandangan di luar imajinasi terliar siapapun. Banyak orang berteriak ketika mereka secara paksa mengambil harta yang menghujani mereka seperti orang gila. Situasi seperti ini biasanya disertai dengan konflik. Tak lama kemudian, seseorang mulai berkelahi. Riak energi yang disebabkan oleh perkelahian ini menyapu seluruh adegan. Sial, pemandangan yang sangat hidup. Saya merasa kasihan dengan harta ini jika saya tidak mendapatkannya. Namong Wentian mulai bergegas menuju jalan cahaya. Patua Lingsan juga mengikuti. Saat menghadapi begitu banyak harta, tidak ada yang bisa tetap tenang. Setiap makhluk memiliki sifat serakah yang sama. Chen kecil, apa yang kamu tunggu? Han Yan tidak lagi mampu bertahan. Jika dia masih ragu, semua harta itu akan diperoleh orang lain. Di sisi lain, Big Yellow juga bergegas maju menuju jejak cahaya itu. Enyah, harta ini milikku. Ah, Anda Tuan Muda Namong. Harta ini milikmu, mata seorang prajurit inti ilahi memerah saat dia bergegas ke harta karun. Tapi, ketika melihat lawannya adalah Namong Wentian, dia langsung bangun, dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Persetan, ini adalah pil pemulihan surgawi. Ayah baru saja mendapat pil pemulihan surgawi, apa-apaan ini? Tanda seru, singa emas menangkap pil pemulihan surgawi. Bahkan dengan kultivasi jiwa tempurnya, dia masih kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Apa, ada pil pemulihan surgawi? Ini gila, bahkan pil pemulihan surgawi telah muncul. Tidak bisakah Pulau Es membiarkan kita hidup? Aku harus berpuasa. Jika saya bisa mendapatkan satu pil pemulihan surgawi saja, saya akan kaya. Mata semua orang menjadi merah. Mendengar bahwa pil pemulihan surgawi muncul, itu seperti mimpi bagi mereka. Sebagai prajurit, mereka semua tahu betapa berharganya pil pemulihan surgawi. Pil restorasi bumi sama dengan 10.000 pil restorasi fana, dan pil restorasi surgawi sama dengan 10.000 pil restorasi bumi. Dengan kata lain, pil pemulihan surgawi sama dengan 100 juta pil pemulihan fana. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Selanjutnya, para prajurit inti ilahi dan jiwa tempur biasa semuanya menggunakan pil pemulihan bumi untuk kultivasi mereka. Sangat jarang bahkan seorang prajurit jiwa tempur menggunakan pil pemulihan surgawi saat berkultivasi. Hanya prajurit raja tempur yang perkasa yang bisa dengan santai menyerap pil pemulihan surgawi. Bahkan prajurit kaisar tempur tertinggi menggunakan pil pemulihan surgawi. Di benua timur, pil pemulihan surgawi adalah harta yang sangat berharga, tetapi sekarang, Pulau Es menembaki mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi sedikit gila? Astaga, jejak cahaya melesat tepat ke arah Jiang Chen, dan tiba di depannya hanya dalam sekejap mata. Jiang Chen dengan cepat menangkapnya dengan tangannya, dan dia terkejut. Itu adalah pil pemulihan surgawi. Keberuntungan ini pasti bertentangan dengan keinginan surga, Jiang Chen tertawa. Dia dengan nyaman menyimpan pil pemulihan surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah item yang sangat dia butuhkan untuk mengembangkan skill transformasi naga, dan dia jelas tahu nilai sebenarnya dari pil pemulihan surgawi. Pil pemulihan surgawi itu milikku. Seseorang berteriak. Beberapa prajurit tiba di depan Jiang Chen, dan mereka semua memiliki mata merah, seolah-olah mereka sakit. Apa? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan menatap para prajurit dengan tatapan dingin. Para pendekar yang kehilangan akal karena harta itu segera terbangun, dan baru sekarang mereka menyadari siapa pemuda di depan mereka. Ah, ini Tuan Muda Jiang Chen. Saya tidak menginginkan pil pemulihan surgawi itu lagi, saya akan pergi mendapatkan harta lainnya. Benar, aku juga tidak menginginkannya. Tuan Muda Jiang Chen harus menyimpannya. Beberapa prajurit ini segera terbang jauh lebih cepat daripada mereka datang ke sini. Mereka tahu pendekatan Jiang Chen dengan sangat baik. Jiang Chen adalah perampok nomor 1 di neraka-neraka, dan mereka benar-benar mencoba merampok sesuatu darinya. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Begitu banyak harta karun. Pil pemulihan, keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, senjata tempur, Pulau Es ini luar biasa.
Orang-orang terus-menerus berteriak dan berteriak. Mengikuti jejak cahaya yang terus-menerus keluar dari Pulau Es, emosi mereka telah mengalami simulasi yang konstan. Banyak mata orang menjadi merah karena penjarahan gila ini, dan mereka mengabaikan semua yang ada di sekitar mereka, karena setiap jejak cahaya adalah harta karun. Jiang Chen tidak tertarik pada kultivasi dan keterampilan tempur, tidak satupun dari mereka yang maju. Target utamanya adalah pil pemulihan bumi. Tentu saja, dia akan lebih bahagia jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pil pemulihan surgawi, tetapi itu sangat langka, dan butuh keberuntungan besar hanya untuk mendapatkannya. Semua pil pemulihan surgawi milik Sekte Pedang Segudang, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk menangkapnya. Ye Xiao mengirimkan pernyataan ini ke telinga semua prajurit seperti guntur yang tiba-tiba. Sialan Anda, sejak kapan barang-barang dari Pulau Es menjadi milik Sekte Pedang Segudang? Apakah kamu masih menginginkan wajah mereka milik mereka yang menangkapnya? Ada begitu banyak harta di sini, bisakah Sekte Pedang Segudang mengambil semuanya? Lihat, lebih banyak hal bagus yang keluar, ayo kita lakukan. Tepat pada saat ini, nama Sekte Pedang Segudang menjadi tidak berharga. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, lebih dari 10.000 prajurit bergegas mencari harta karun. Tak satu pun dari harta itu milik siapapun, tetapi Sekte Pedang Segudang sebenarnya berusaha untuk mendapatkan semuanya. Ini adalah ide yang konyol. Mata semua orang sudah memerah, dan tidak ada yang terganggu dengan ini. Astaga, 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 3 jalur tembakan cahaya menuju Jiang Chen. Jiang Chen melirik mereka, dan menemukan 3 jejak cahaya adalah 3 pil pemulihan surgawi. Tanpa ragu-ragu, dia segera meraih ke arah mereka, 2 prajurit inti ilahi terbang ke arah mereka dari samping, mencoba merebut pil pemulihan surgawi. Enyah, Jiang Chen mengeluarkan teriakan dingin dan melepaskan energi yang kuat dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjatuhkan kedua prajurit inti ilahi dari targetnya, lalu, dia mengulurkan tangannya dan meraih ketiga pil pemulihan surgawi. Bocah Jiang Chen, serahkan pil pemulihan surgawi, lalu aku akan mengirimmu ke neraka sesudahnya. Suara kejam terdengar dari belakang Jiang Chen. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit jiwa tempur akan menyerangnya. Jiang Chen tahu orang ini, dia berasal dari Sekte Arcane Kuning, salah satu pria yang mengelilinginya di Pulau Blissful. Kamu mungkin salah tentang siapa yang akan masuk neraka. Dengan ekspresi kejam, Jiang Chen melepaskan 9 naga banjir pembunuh, mengirimkan 3 naga banjir menakutkan ke arah prajurit jiwa tempur, menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Dia tidak peduli dengan pria ini, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Saat terbang, dia meraih semua harta karun di sepanjang jalannya seperti paus besar yang mengisap air. Tindakannya itu langsung mengundang kebencian dari orang banyak. Pulau Es hanyalah pulau harta karun yang perkasa. Letusan harta karun berlangsung selama hampir setengah jam, dan setelah itu, semakin sedikit harta yang meletus dari pulau itu, dan perkelahian semakin sengit. Adegan itu menjadi sangat menyedihkan. Banyak orang telah meninggal selama penjarahan gila. Tubuh mereka berserakan di sekitar lautan yang membeku, dan darah mereka berceceran di seluruh es. Berdengung, tepat pada saat ini, sinar yang lebih menyilaukan keluar dari Pulau Es. Sinar itu membuat suara yang sangat keras saat meletus dari pulau, dan langsung menarik perhatian semua orang. Lihat, itu tombak, ini adalah senjata tempur peringkat sempurna. Astaga, bahkan senjata tempur peringkat sempurna telah muncul. Cepat, ambil. Munculnya senjata tempur peringkat sempurna membuat semua prajurit ini semakin gila. Ini milikku, siapa yang berani merebutnya dariku? Sangguan Chong meraung. Dengan goyangan tubuhnya, dia mulai bergegas menuju senjata tempur peringkat sempurna dan mencoba meraihnya. Tak satu pun dari prajurit jiwa tempur lainnya menunjukkan keraguan, mereka semua bergerak pada saat yang sama dan mencoba meraih senjata. Mereka semua tahu betul betapa berharganya senjata tempur peringkat sempurna. Prajurit jiwa tempur biasa yang memiliki senjata tempur peringkat sempurna sangat langka. Astaga, mereka memang cepat, tetapi seseorang bahkan lebih cepat dari mereka. Di bawah mata semua orang, seorang pria muda berpakaian putih dengan sepasang sayap merah darah di punggungnya muncul di sebelah tombak. Tanpa ragu-ragu, dia meraih tombak itu. Jiang Chen bocah. Lepaskan senjata tempur, kemarahan meletus dari Sangguan Chong. Dia benar-benar membenci Jiang Chen sampai ke intinya. Dia akan mendapatkan senjata tempur, tetapi Jiang Chen lebih cepat darinya, yang benar-benar membuatnya kesal. Dengan niat membunuh tanpa akhir, Sangguan Chong melepaskan sinar emas ke arah Jiang Chen. Orang tua bodoh, mencoba membunuhku. Coba ukur kemampuanmu sendiri dulu. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan rasa takut. Dengan senjata tempur peringkat sempurna di tangan, dia mengguncangnya dengan energi yuannya. Tombak itu mengeluarkan suara mendengung saat menusuk ke arah Sangguan Chong. Bang, serangan Sangguan Chong langsung dihancurkan oleh senjata tempur peringkat sempurna, dan kekuatan luar biasa di baliknya dan memaksanya mundur 3 langkah. Apa? Sangguan Chong menjerit tidak percaya saat dia menatap Jiang Chen. Dia adalah seorang pejuang jiwa tempur, tetapi Jiang Chen, yang hanya seorang prajurit inti ilahi pertengahan telah menjatuhkannya kembali dengan satu serangan balik. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terjadi dalam mimpi terliarnya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, Anda tidak mampu membunuh saya. Ambil tombakku lagi. Dengan aura yang sangat sombong, dan energi yuan yang tampaknya tak ada habisnya, Jiang Chen mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke udara. Ditujukan ke Sangguan Chong, dia menghancurkannya dari atas ke bawah. Astaga, tombak itu menyebabkan udara bergetar hebat. Gesekan antara tombak dan udara menghasilkan banyak percikan api. Hanya dalam sekejap, tombak itu tiba di depan Sangguan Chong.
Sang Guancong tahu betapa gila dan tangguhnya Jiang Chen, jadi tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan lengannya dan mengambil pedang panjang yang tajam. Dia mengangkatnya ke langit, dalam upaya untuk memblokir tombak Jiang Chen. Dentang, ini adalah tabrakan yang luar biasa antara dua kekuatan yang luar biasa. Riak energi yang menghancurkan segera menyapu seluruh area. Bab 307. Bab 307 ketel yang menakutkan dua senjata tempur peringkat sempurna bertabrakan dengan keras. Riak energinya sangat dahsyat, dan membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Beberapa prajurit yang berdiri dekat dengan medan perang bahkan terluka oleh kekuatan besar. Seorang prajurit mengeluarkan jeritan yang mengental, karena salah satu lengannya hancur karena kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan Jiang Chen sangat luar biasa. Dengan senjata tempur peringkat sempurna di tangannya, dia tidak memiliki kerugian saat melawan Sang Guancong yang merupakan pejuang jiwa tempur. Sangat sulit membayangkan bagaimana kekuatan tempur prajurit Mid Divine Core bisa begitu kuat. Bocah ini sangat kuat, ayo bunuh dia bersama. Ye Xiao meraung. Pada saat ini, 4 prajurit jiwa tempur menyerang Jiang Chen pada saat yang bersamaan. Para pejuang jiwa tempur semuanya adalah tetua dari kekuatan yang berbeda di benua timur, dan masing-masing dari mereka memiliki pengalaman yang luas. Itulah alasan mengapa mereka sangat terkejut. Mereka telah melihat banyak orang jenius dalam hidup mereka, tetapi tidak sekalipun mereka bertemu seseorang seperti Jiang Chen. Tidak sulit untuk membayangkan, jika pemuda ini dibiarkan tumbuh, cepat atau lambat, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan dengan kekuatan seluruh sekte mereka. Dan, cara terbaik untuk membatasi pertumbuhannya adalah dengan membunuhnya sebelum dia bisa tumbuh. Silakan baca di New Novel 0 penampilan Jiang Chen membuat takut banyak orang. Bukan Jiang Chen saat ini yang mereka takuti, itu adalah masa depan Jiang Chen yang mereka takuti. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Jiang Chen di sini tidak peduli apa. Gemuruh, serangan simultan dari 4 prajurit jiwa tempur mengguncang langit dan bumi. Riak energi menghancurkan es yang membeku, mengirimnya terbang kemana-mana. Pada saat yang sama, masih ada harta yang keluar dari pulau es. Oleh karena itu, kelompok yang mencoba membunuh Jiang Chen di Pulau Blissful tidak berkumpul lagi. Tapi, keempat pejuang jiwa tempur ini masih merupakan kombinasi yang menakutkan. Energi di tempat kejadian terlalu kuat. Banyak orang yang menonton, mencoba mencari tahu bagaimana Jiang Chen akan bertahan setelah serangan gabungan dari 4 pejuang jiwa tempur. Jiang Chen hanya menjawab dengan harum dingin. Tidak ada tanda-tanda kepanikan yang bisa ditemukan di wajahnya. Sebenarnya, niat bertarungnya sangat kuat. 2.200 tanda naga telah memberinya kepercayaan diri yang besar, jadi bahkan ketika dia menghadapi serangan gabungan dari 4 pejuang jiwa tempur, Jiang Chen masih ingin melawan mereka secara langsung. Dia ingin mengetahui seberapa kuat kekuatan tempurnya saat ini. Berdengung, tombak di tangannya menghasilkan suara mendengung yang menakutkan. Di bawah kendali Jiang Chen, tombak yang bergetar hebat itu tampak seperti ular berbisa. Jumlah energi Yuan yang tak ada habisnya terus mengalir ke tombak dari tangan Jiang Chen, dan bahkan ada beberapa tanda naga merah darah yang mulai muncul di permukaan tombak, memberikan aura mistis. Ledakan, Combat Spear menghasilkan suara ledakan yang keras. Dengan kontrol Jiang Chen, itu menusuk ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Ada badai energi ke segala arah. Badai energi ini lahir dari serangan gabungan dari 4 pejuang jiwa tempur, dan kebanyakan orang biasa akan mati dengan mengerikan hanya dengan mendekati badai ini. Gemuruh, Combat Spear menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Itu tampak seperti pilar raksasa yang menopang langit saat bertabrakan dengan badai energi. Riak energi kekerasan dan destruktif mulai bergulir. Dengan hanya tabrakan ini, pemandangan segera mulai tampak seperti hari kiamat. Riak energi yang menghancurkan membuat lubang tak berdasar muncul di lautan beku, menyebabkan air laut menyembur keluar dari lubang. Tapi, hanya dalam sepersekian detik, lubang itu kembali membeku. Karena pulau es, suhu lautan telah turun jauh di bawah titik beku. Air akan langsung membeku saat muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena tabrakan besar, Jiang Chen terpaksa mundur selusin langkah sebelum dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Saat melangkah mundur di angkasa, setiap langkah yang dia ambil akan menghasilkan suara dentuman keras, yang terdengar seperti suara yang datang saat dipukul drum. Suara retak dapat didengar dari tombak tempur di tangannya, dan wajah Jiang Chen tampak pucat sesaat. Namun tak lama kemudian, dia kembali normal. Saat ini, Jiang Chen masih tidak bisa melawan 4 pejuang jiwa tempur sendirian, tapi karena tubuhnya sangat kuat, dia benar-benar bisa menahan serangan balasan yang begitu besar. Oleh karena itu, bahkan dengan serangan gabungan dari 4 pejuang jiwa tempur, dia tidak terluka. Bagaimana ini bisa mungkin? Apakah orang ini terbuat dari besi? Dia memiliki tubuh yang kuat, serangan gabungan tidak melukainya sama sekali. Ayo keluarkan senjata tempur kita dan serang bersama, kita harus membunuh orang ini hari ini, jangan biarkan dia selamat. Betul sekali, meninggalkannya hidup-hidup akan menjadi bencana bagi kita. Semua pejuang jiwa tempur yang ingin membunuh Jiang Chen menggertakkan gigi karena marah. Semakin banyak kekuatan yang ditunjukkan Jiang Chen, semakin mereka ingin membunuhnya. Potensi Jiang Chen sangat menakutkan mereka. Hanya dengan basis kultivasi Mid Divine Core, dia bisa melawan mereka seperti ini. Bukankah itu berarti dia akan bisa membunuh mereka jika dia menerobos ke alam inti ilahi akhir? Dalam sepersekian detik, beberapa pejuang jiwa tempur bergabung ke medan perang. Sekali lagi, mereka mengepung Jiang Chen. Masing-masing dari mereka telah menarik senjata tempur mereka yang paling kuat, dan sebagian besar adalah senjata tempur peringkat sempurna.
Beberapa prajurit nakal tidak memiliki banyak sumber daya, jadi mereka hanya bisa menggunakan senjata tempur tingkat tinggi. Tapi, masing-masing dari mereka adalah senjata tempur tingkat tinggi, jadi mereka masih cukup kuat. Oh surga, saya pikir Jiang Chen akan hancur kali ini. Dengan begitu banyak prajurit jiwa tempur yang mengelilinginya, dan mereka semua membawa senjata tempur. Bagaimana dia akan melawan mereka? Mendesah, Jiang Chen seharusnya melarikan diri dari sini selama situasi kacau sekarang, tapi dia benar-benar mundur karena keserakahannya akan harta. Sekarang, dia akan membayar kesalahannya dengan nyawanya sendiri, sungguh tidak sepadan. Begitu banyak prajurit hebat yang mencoba membunuhnya, dan Tuan Blissful tidak ada di sini, jadi tidak ada yang bisa melindunginya lagi. Dia dalam situasi kematian tertentu sekarang. Munculnya Pulau Es menarik perhatian semua orang, dan karena letusan harta karun hampir berakhir, sudah waktunya bagi semua pejuang hebat ini untuk membunuhnya. Banyak orang merasa kasihan pada Jiang Chen. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen adalah pria yang luar biasa. Tidak peduli di mana itu, Inferno Hell of the Blissful Island, apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Hanya keberaniannya saja yang membuat banyak orang mengaguminya. Jika Jiang Chen bisa selamat dari ini, dia pasti akan menjadi pahlawan yang hebat di masa depan. Orang tertinggi, begitu banyak dari Anda yang menyerang satu orang, apakah Anda benar-benar menutupi wajah Anda? Namong Wentian benar-benar kesal. Dengan penguasa raksasa di tangan, dia terbang menuju Jiang Chen. Tapi, dua pejuang jiwa tempur menghalangi jalannya, dan keduanya segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan Namong Wentian. Di sisi lain, Big Yellow juga dihadang oleh seorang pejuang jiwa tempur. Untungnya, hanya ada satu prajurit jiwa tempur yang melawan Big Yellow. Para pejuang jiwa tempur ini masih menghargai wajah mereka, jadi mereka tidak menyerang anjing dengan banyak orang. Jiang Chen, kamu mati. Mao Sheng meraung, bang. Tepat setelah Mao Sheng selesai mengaum, sesuatu terjadi sekali lagi. Suara ledakan yang dalam bisa terdengar dari Pulau Es sekali lagi, dan pada detik berikutnya, sebuah benda menyala meletus dari pulau itu. Semua orang tahu tentang legenda Pulau Es. Karena itu, apapun yang datang dari Pulau Es akan segera menarik perhatian mereka. Tepat pada saat ini, ketika objek ditembakkan, itu langsung menarik perhatian semua orang. Big Yellow adalah yang pertama melihat benda apa ini, dan matanya langsung berbinar. Dalam sekejap, dia berteriak, "Chen kecil, ambil benda itu." Tanda seru, ekspresi Jiang Chen berubah setelah mendengar kata-kata Big Yellow. Tanpa ragu-ragu, dia mulai terbang menuju objek itu dengan kecepatan sebesar kilat. Barang apapun yang layak mendapat perhatian Big Yellow pastilah sesuatu yang luar biasa, Jiang Chen tidak ragu tentang itu. Benda itu milikku. Sang Guan Chong juga terbang menuju item dengan kecepatan tinggi. Dia mengayunkan pedangnya ke Jiang Chen saat dia terbang menuju benda itu, dan semua pejuang jiwa tempur lainnya mulai bergerak juga. Mencoba merebut barang itu sebelum orang lain. Enyah. Jiang Chen meraung saat dia dengan ganas menusukkan tombak tempurnya ke Sang Guan Chong. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah darah muncul di punggungnya, dan kakinya gemetar saat dia melepaskan skill dimensional shift. Dia tidak berhenti di situ, 9 Jiang Chen yang identik muncul dalam sepersekian detik, 9 serigala hantu. Dia menggunakannya untuk mengalihkan pandangan lawannya. Meski hanya menunda sepersekian detik, dengan kecepatannya saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Jiang Chen sangat cepat. Ketika semua hantu Jiang Chen menghilang, harta karun yang meletus dari Pulau Es jatuh ke tangannya. Benda itu sangat panas, seolah-olah itu adalah baja panas yang baru saja keluar dari lubang api. Prajurit biasa tidak akan bisa menyentuhnya, hanya Jiang Chen yang memiliki tubuh luar biasa yang bisa meraihnya dengan tangannya. Jiang Chen melihat barang di tangannya, itu sebenarnya ketel. Itu benar, item ini terlihat persis seperti ketel. Ada tangan hanya sisinya, dan mulut seukuran kepalan tangan di atasnya. Mulutnya ditutup rapat dengan penutup. Temperatur yang tinggi berasal dari isi ketel. Jiang Chen tahu itu bukan air dalam ketel ini, karena tidak ada air yang bisa mencapai suhu setinggi itu. Dengan suhu ini, air akan menguap dalam waktu kurang dari 1 detik. Tapi, dengan pengalaman Jiang Chen, dia sebenarnya tidak tahu benda apa ini. Ketel memiliki permukaan yang kasar, dan beberapa simbol diukir di atasnya. Ini adalah simbol zaman kuno, jangan bilang ketel ini dari zaman kuno. Jiang Chen terkejut. Jiang Chen, serahkan harta karun itu. Tepat pada saat ini, dua pejuang jiwa tempur terbang menuju Jiang Chen dari arah lain. Pada saat yang sama, ketel di tangan Jiang Chen mulai bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Jiang Chen tidak punya waktu untuk berpikir, dia hanya menarik tutup dari mulut ketel. Tepat saat dia membuka tutupnya, aura yang sangat berbahaya keluar dari ketel, seolah-olah energi penghancur yang luar biasa tersembunyi di dalam ketel. Berdengung, ketel itu gelisah ketika tutupnya ditarik, dan warna seluruh tubuhnya berubah menjadi berapi-api. Asap merah keluar dari ketel, dan auman liar yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam ketel, seolah-olah ada banyak binatang biadab kuno yang mengaum pada saat yang sama. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang akan keluar dari ketel. Tapi, waktu tidak berpihak padanya, jadi dia hanya mengarahkan ketel ke arah dua pejuang jiwa tempur yang terbang ke arahnya. Bang, sebuah adegan menakutkan dimainkan. Naga api yang terbentuk seluruhnya dari magma keluar dari ketel. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar udara. Namun, dibandingkan dengan suhu tinggi ini, yang lebih mengerikan adalah energi penghancur yang berasal dari naga magma. Tidak baik, kedua pejuang jiwa tempur merasakan hati mereka bergetar. Mereka bisa dengan jelas merasakan aura berbahaya yang berasal dari naga magma api, dan bahayanya mengancam nyawa.
Tanpa ragu, keduanya langsung kabur menjauh. Tapi sayang sekali, naga magma api terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar menelan kedua pria itu. Ah! Dua pekikan darah yang mengental terdengar di dalam Fury Magma Dragon, dan hanya sepersekian detik setelahnya, jeritan itu berhenti total. Dengan kecepatan tinggi, naga magma api melewati kedua pria itu dan terus terbang ke depan, meninggalkan sedikit abu di udara. Kedua pejuang jiwa tempur telah benar-benar lenyap. Bab 308. Bab 308 Kekuatan Kuno. Mengaum gelombang setelah membakar kedua pejuang jiwa tempur hingga garing, naga magma berapi mengeluarkan raungan liar, dan terus terbang melintasi lautan. Energinya baru habis setelah terbang hampir 500 km. Akhirnya, itu jatuh dari langit dan jatuh ke permukaan laut, langsung mencairkan es yang membeku. Sebuah ledakan besar terlihat di mana ia jatuh, dan es dikirim kemana-mana, serta sejumlah besar asap. Getarannya yang mengerikan membuat hati semua orang yang menyaksikannya bergetar. Terkesiap, banyak orang tersentak setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Semua orang menatap ketel usang di tangan Jiang Chen seolah-olah mereka melihat benda paling mengerikan di bawah langit. Dua pejuang jiwa tempur baru saja dibakar menjadi abu olehnya, itu sangat menakutkan. Ya Tuhan, barang apa itu sebenarnya? Ini sangat kuat, dua pejuang jiwa tempur menghilang begitu saja. Sangat menakutkan, itu hanya membunuh dua pejuang jiwa tempur dalam sekejap. Silakan baca di New Novel Arc, dengan harta ini di tangan Jiang Chen, siapa yang bisa membunuhnya sekarang? Semua orang dikejutkan olehnya, dan tidak ada yang bisa mengendalikan emosi mereka lagi. Apa yang terjadi sangat menakutkan. Ketel usang baru saja membuat dua pejuang jiwa tempur menghilang. Adegan seperti ini, jika seseorang tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sial, sangat brutal. Bola mata Han Yan hampir keluar dari rongganya. Sial, apa sebenarnya barang itu? Tidakkah menurutmu itu terlalu brutal? Namong Wentian juga ketakutan karenanya. Sebenarnya, bukan hanya dia, bahkan Jiang Chen pun tercengang karenanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ketel usang di tangannya. Cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. Harta karun yang bagus. Jiang Chen menghela nafas. Dengan pengalamannya, dia tahu itu hanya api magma yang keluar dari ketel. Selanjutnya, itu hanya beberapa magma biasa. Meskipun suhunya tinggi, itu dari cukup untuk membuat dua pejuang jiwa tempur menghilang. Kekuatan mistiknya berasal dari ketel itu sendiri. Ketel itulah yang memberi magma kekuatan yang menghancurkan. Sang Guan Chong dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan yang menakutkan ini. Para pejuang jiwa tempur yang menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan dan bersumpah untuk membunuh Jiang Chen sekarang hanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mereka mulai mundur, takut Jiang Chen akan mengarahkan ketel ke arah mereka. Ketakutan berlama-lama di dalam diri mereka setelah menyaksikan adegan itu. Ye Xiao dan yang lainnya sama-sama takut dan marah. Pada saat yang sama, mereka menyesal karena sangat lambat. Jika tidak, harta ini akan menjadi milik mereka sekarang, dan Jiang Chen akan menjadi orang yang terbunuh oleh magma yang berapi-api. Haha. Ayo, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan ketel yang sudah usang ke arah lawan-lawannya, menyebabkan para pejuang jiwa tempur itu mundur karena ketakutan. Setelah menyaksikan kemampuan mengerikan ketel, siapa yang akan menonjol dan melawan Jiang Chen sekarang? Datang, bukankah kalian semua mencoba membunuhku barusan? Jiang Chen menantang beberapa prajurit jiwa tempur sendirian, menggambarkan citra sombong dari seluruh tubuhnya. Cara dia menantang mereka semua membuat orang banyak mengaguminya bahkan lebih dari sebelumnya. Jiang Chen, jangan terlalu sombong. Saya tidak percaya bahwa ketel yang sudah usang dapat digunakan untuk menyerang sekali lagi. Ye Xiao berteriak, kata-katanya membuat mata para pejuang jiwa tempur yang ketakutan berbinar. Betul sekali, magma yang menyala meletus dari ketel yang aus itu sendiri, itu tidak dikendalikan oleh Jiang Chen. Dan ketel itu sekarang tampak tenang, bukankah itu berarti tidak bisa melepaskan serangan kedua? Senyum di wajah Jiang Chen menjadi lebih tebal, dia berpura-pura tenang. Tapi dalam pikirannya, dia mulai mengutuk. Selain berat beberapa ratus kilogram, yang merupakan berat sebenarnya dari ketel itu sendiri, tidak ada yang lain di dalam ketel. Setelah magma yang menyala keluar dari ketel, suhu ketel mulai turun. Atau, mungkin karena pulau es, tapi Jiang Chen bisa mulai merasakan dingin meski sedang memegang ketel. Haha, tebakanku benar, ketel usang hanya dapat digunakan sekali. Semuanya, kita tidak perlu takut padanya sekarang. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak. Dengan tepat, jika itu bisa digunakan berkali-kali, dengan pendekatan orang ini, dia pasti sudah membunuh kita. Sang Guan Chong menambahkan, akhirnya, semua orang menyadari apa yang terjadi setelah diingatkan oleh Ye Xiao, dan mereka juga menemukan perubahan pada ketel. Ketel yang sudah usang itu kini tampak biasa saja dengan permukaan yang kasar, seolah-olah ketel yang tidak diinginkan tertinggal di pinggir jalan. Energi hebat yang dibawanya saat ditembakkan dari pulau es sudah lama hilang. Ini memberitahu mereka satu hal, Jiang Chen hanya berpura-pura. Apa-apaan ini? Jiang Chen terdiam, lalu dia membuang ketel yang sudah usang itu. Karena lawan-lawannya telah menemukan kebenaran, tidak perlu baginya untuk terus berpura-pura. Astaga, tepat saat Jiang Chen membuang ketel yang sudah usang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di bawahnya dan menangkapnya. Itu kuning besar, sialan kau, sungguh anak yang manja. Benda ini benar-benar harta karun. Big Yellow memegangi ketel yang sudah usang dengan erat, seolah-olah itu adalah harta yang langka. Sekarang, Jiang Chen telah kehilangan senjatanya yang perkasa. Tepat ketika semua orang mengira Jiang Chen adalah daging mati, perubahan mendadak lainnya terjadi.
Cahaya menyilaukan keluar dari pulau es, menerangi segala arah. Setelah itu, sebuah lubang besar muncul di satu sisi pulau es. Meskipun lubang itu tampak ilusi, itu sebenarnya adalah pintu masuk ke pulau itu. Lihat, pulau es telah terbuka. Haha, pulau es akhirnya terbuka. Mari kita masuk dengan cepat, pasti ada barang bagus di pulau ini. Ayo pergi, saya harus mencari peluang di pulau itu. Orang-orang menjadi gila sekali lagi. Pulau es terlalu menarik. Begitu banyak harta berharga yang muncul sebelum pulau itu dibuka, jadi tidak sulit membayangkan akan ada lebih banyak harta di pulau itu sendiri. Chen kecil, ayo masuk ke pulau es. Namong Wentian berteriak pada Jiang Chen. Tanpa ragu-ragu, dia segera terbang menuju pintu masuk. Di sisi lain, Han Yan dan Big Yellow juga terbang menuju pintu masuk bersama dengan orang banyak. Astaga, tentu saja, Jiang Chen juga tidak akan ragu. Ada terlalu banyak musuh di luar, dan hanya dengan memasuki pulau dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari para pejuang jiwa tempur ini. Selanjutnya, setelah pulau es dibuka, isyarat misterius menjadi lebih jelas. Dengan kepakan sayap darahnya, bersama dengan bantuan keterampilan pergeseran dimensi, Jiang Chen bergerak sangat cepat. Dia jauh lebih dekat ke pintu masuk daripada Ye Xiao dan yang lainnya, jadi tidak mungkin bagi Ye Xiao dan semua lawan lainnya untuk menghentikan Jiang Chen memasuki pulau es. Jiang Chen, jangan lari dari kami. Cepat dan masuk ke pulau es, kita harus membunuh Jiang Chen. Ye Xiao dan Sang Guancong keduanya berteriak keras. Lusinan prajurit jiwa tempur juga bergegas menuju pintu masuk. Bagi mereka, memasuki pulau dan membunuh Jiang Chen sama-sama penting. Pada saat ini, pemandangan di dalam pulau es benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Tumpah, celaka, ike-ike, setelah melewati pintu masuk dan memasuki pulau es, setiap prajurit langsung jatuh dari langit dan terbaring di tanah. Mereka semua lengah, dan merasa pusing karena terjatuh dengan keras. Jiang Chen bergegas melewati pintu masuk, memasuki batas pulau es. Tapi, dalam sekejap, tekanan luar biasa mendorongnya turun dari atas. Jiang Chen tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali, dan seperti semua prajurit lainnya, dia dijatuhkan ke tanah, menciptakan kawah besar di mana dia mendarat. Tak satu pun dari para pendekar yang selamat dari nasib ini, semuanya terlempar ke bawah oleh kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa terbang seperti dulu. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa terbang sekarang? Ada yang salah di sini, kultivasi saya terbatas. Astaga, aku hanya seorang prajurit inti mortal awal sekarang. Apa yang terjadi? Aku juga seorang prajurit inti mortal awal sepertimu. Saya tidak bisa terbang sama sekali, dan saya bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan tempur saya. Sepertinya saya telah kembali ke tahap awal kultivasi saya, dan energi yuan saya juga terbatas. Apa yang sedang terjadi? Saya pikir ada harta berharga di pulau ini, kesempatan sekali seumur hidup. Jadi mengapa basis kultivasi kita terbatas di sini? Banyak orang menjadi panik, sesuatu yang sangat menakutkan baru saja terjadi. Kekuatan misterius telah sepenuhnya membatasi basis kultivasi mereka. Tidak peduli apa ranah dan tahap kultivasi mereka sebelumnya, semuanya sekarang berada di ranah inti mortal awal. Banyak wajah menjadi pucat. Untuk prajurit inti ilahi yang perkasa, mereka sudah lama lupa seperti apa menjadi prajurit inti mortal awal. Ketika mereka dipaksa kembali ke alam ini, mereka langsung merasakan betapa lemahnya mereka saat ini. Orang banyak mengetahui bahwa mereka berada di tengah gurun, dan tidak ada tanaman di sekitar mereka. Daerah yang benar-benar terpencil, mungkin karena kekuatan misterius itu, tapi bahkan tidak ada angin di daerah ini. Itu adalah tempat yang sunyi dan mengerikan. Plop, plop, apa yang terjadi? Kenapa aku jatuh dari langit? Saya seorang pejuang jiwa tempur, saya bisa terbang kapanpun saya mau, jadi mengapa saya tidak bisa terbang ke sini? Tanda seru, kultivasi saya, apa, alam intifana, ada apa dengan tempat ini? Tanda seru petik 2, energi yuanku berkurang dengan cepat, dan aku hanya berada di ranah inti mortal awal sekarang. Tanda seru, hanya apa tempat ini, di mana harta karun itu? Kenapa hanya ada gurun di sini? Setiap orang yang memasuki pulau itu merasa terkejut. Harta karun yang mereka harapkan untuk dilihat tidak ditemukan dimanapun, dan mereka berada di tengah gurun. Kultivasi setiap prajurit terbatas, dan tidak peduli apa kultivasi mereka sebelumnya, mereka sekarang berada di kultivasi yang sama. Alam inti mortal awal, dan itu termasuk para pejuang jiwa tempur, tidak ada yang luput dari nasib ini. Big Yellow berjalan ke Jiang Chen. Namong Wentian dan Han Yan juga berjalan ke arahnya. Semuanya memasang ekspresi kaget yang sama. Chen kecil, apakah kamu tahu mengapa kultivasi kita terbatas di sini? Han Yan bertanya, pulau es memiliki dimensinya sendiri, dan pemandangan di sini benar-benar berbeda dari dunia luar. Tempat ini adalah dimensi paralel, dunia yang berbeda dari tempat kita berasal. Saya bisa merasakan kekuatan misterius di sini, itu adalah kekuatan kuno yang dapat menekan kultivasi kita, dan itu juga alasan mengapa kita ditekan ke alam inti mortal awal. Jiang Chen menjelaskan, ini adalah gurun tanpa batas, di mana harta karunnya. Namong Wentian merasa tidak bisa berkata-kata. Saudara Nan, pulau es ini muncul sekali 100 tahun yang lalu, dan meskipun pemandangannya mungkin berbeda dari waktu itu, saya yakin ada harta karun di pulau ini. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan misterius hanya bekerja di gurun ini, jadi selama kita meninggalkan gurun ini, kita tidak akan terpengaruh olehnya lagi, dan basis kultivasi kita akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Jiang Chen berkata, kalau begitu, ayo tinggalkan gurun ini secepatnya.
Namong Wentian berkata, kenapa terburu-buru? Pertunjukan baru saja dimulai. Tidakkah kamu ingin melihat sekelompok pejuang jiwa tempur menangisi kakek mereka saat dipukuli? Bibir Jiang Chen melengkung ke atas, dan senyum cerah berkembang di wajah Jiang Chen. Dia melirik Sang Guancong, Ye Xiao, dan semua pejuang jiwa tempur lainnya yang datang bersama mereka. Telinga Big Yellow langsung berdiri, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Pertunjukan yang bagus akan segera diputar. Bab 309. Bab 309 dibunuh satu persatu. Segera, semua prajurit telah memasuki gurun dari pintu masuk di luar Pulau Es. Lebih dari 10.000 orang memenuhi tanah, membuatnya tampak seperti sebuah acara besar sedang berlangsung. Namun, mereka semua tampak sangat tertekan saat mereka melihat ke seberang padang pasir yang membentang. Merasakan pembatasan pada basis kultivasi mereka, tak satu pun dari prajurit ini merasa aman sama sekali. Biasanya, mereka akan merasa aman dengan basis kultivasi mereka yang kuat, tetapi ketika seekor gajah agung berubah menjadi tikus kecil yang lemah, itu adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Mari kita berjalan menuju bagian dalam gurun ini, tempat ini seharusnya hanya sebagian kecil dari seluruh pulau. Setelah kami meninggalkan gurun ini, basis kultivasi kami akan pulih seperti biasa. Ye Xiao berkata dengan suara keras. Sebagai sesepuh sekte pedang Myriad, pengalamannya cukup kaya. Oleh karena itu, dia dapat merasakan kekuatan misterius yang hanya mempengaruhi mereka yang berada di dalam gurun ini. Begitu mereka pergi, mereka akan bisa lolos dari pembatasan. Harta karun yang sebenarnya juga pasti tersembunyi di dalam area dalam Pulau Es. Tepatnya, gurun ini hanyalah sebagian kecil dari Pulau Es. Mao Seng mengangguk setuju. Setelah mengatakan itu, semua prajurit jiwa tempur mulai berjalan menuju bagian dalam gurun. Tiba-tiba, 4 sosok muncul di depan mereka, menghentikan mereka untuk melangkah lebih jauh. Silakan baca di New Novel 0R, keempat sosok ini tidak lain adalah Jiang Chen dan kelompoknya. Tepat pada saat ini, lengan Jiang Chen terlipat di dadanya, dan dia tersenyum cerah sambil mengangkat bahu. Dia menatap Ye Xiao dan prajurit jiwa tempur lainnya dengan ekspresi jahat. Kawan, kupikir kamu ingin membunuhku. Menurut saya, kenapa kalian tidak membunuh saya dulu, sebelum melangkah lebih jauh? Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Chen, jangan bilang kamu benar-benar naif, berpikir kami tidak bisa membunuhmu setelah basis kultivasi kami melemah. Biarkan saya memberitahu Anda ini, meskipun kami hanya prajurit Mortal Core, fondasi kami masih jauh lebih kuat dari milikmu. Membunuhmu hanyalah sepotong kue. Sang Guancong mendengus dingin. Mengapa kamu tidak mencoba membunuhku sekarang? Jiang Chen mengangkat bahunya, dan ekspresinya pada dasarnya mengatakan dia tidak peduli. Di sebelahnya, Han Yan dan Big Yellow memasang senyum cerah di wajah mereka. Orang-orang ini mungkin tidak mengerti Jiang Chen, tetapi keduanya mengenalnya dengan sangat baik. Ketika datang ke pertempuran dengan prajurit di panggung dan real yang sama dengan dirinya, Jiang Chen adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, kultivasi semua orang terbatas pada ranah inti mortal awal, dan semuanya memiliki jumlah energi Yuan yang sama. Begitu mereka bertarung, faktor penentu utama adalah kekuatan tubuh. Dan, terlepas dari apakah itu Jiang Chen, Big Yellow, atau bahkan Han Yan, mereka semua lebih unggul dari semua orang di sini. Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan tubuhnya sekuat baja murni. Kelompok pejuang jiwa tempur ini seperti semut baginya. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan jarinya. Sang Guancong mengerutkan alisnya, dia benar-benar berharap dia bisa melompat ke depan dan membunuh Jiang Chen segera. Tapi, karena kultivasi mereka terbatas pada tingkat yang sama, serta demonstrasi kekuatan Jiang Chen sebelumnya, dia tidak percaya diri untuk membunuhnya sekarang. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang Jiang Chen setelah datang ke tempat ini. Ye Xiao, Mao Seng dan para pejuang jiwa tempur lainnya juga memasang ekspresi jelek. Setelah kehilangan basis budidaya jiwa tempur mereka kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Apa yang salah? Tidak ada yang ingin membunuhku sekarang. Saya pikir Anda semua sangat arogan sekarang. Baiklah, karena kalian semua telah kehilangan kepercayaan diri, aku yang akan menjadi sombong. Hari ini, tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gurun ini. Adapun Anda, orang tua bodoh yang telah berulang kali mencoba membunuh saya, jika Anda berlutut sekarang dan bersujud 3 kali kepada saya mungkin menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup Anda. Jiang Chen berperilaku sangat arogan sekarang, dan dia sangat bersemangat. Kekuatan misterius kuno di gurun ini benar-benar menakjubkan. Dalam lingkungan seperti itu, Jiang Chen adalah raja mutlak. Bahkan seorang prajurit raja tempur harus berlutut di depannya di sini. Apa, Anda ingin kami berlutut? Konyol, bajingan kecil, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu. Tanda seru, kamu hanya mencari kematian. Bajingan kecil ini terlalu arogan, dia benar-benar berpikir kita tidak bisa membunuhnya bukan karena kultivasi kita dibatasi. Dia tidak tahu seberapa kuat fondasi seorang pejuang jiwa tempur, kemampuan kita bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Kelancangan jika orang ini melampaui semua imajinasi. Biarkan aku memberinya pelajaran, meskipun kultivasi saya dibatasi sekarang, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk menempa tubuh saya. Tulangku kuat seperti baja, dan kulitku keras seperti perunggu, aku akan mampu mencabik-cabiknya hanya dengan kekuatan tubuhku saja. Bajingan Jiang Chen, datang ke sini dan temui kematianmu. Prajurit jiwa tempur ini sangat marah. Mereka semua adalah pejuang jiwa tempur yang tangguh, para tetua dari negara adidaya.
Mereka adalah eksistensi yang sangat dihormati kemanapun mereka pergi, dan kata-kata mereka seperti perintah pamungkas yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Tapi, pemuda di depan mereka ini hanya meminta mereka untuk berlutut. Ini benar-benar konyol. Salah satu pejuang jiwa tempur yang memiliki tubuh agung melompat ke arah Jiang Chen seperti harimau yang ganas. Gejolak itu segera menarik perhatian semua orang, sekali lagi. Para prajurit yang bersiap-siap untuk melanjutkan ke bagian dalam gurun berhenti bergerak. Konflik antara Jiang Chen dan pejuang jiwa tempur akan berlanjut sekali lagi. Dari Pulau Blissful ke Pulau Es, dan sampai gurun ini, itu belum berhenti. Tamparan, tinju pria itu bersinar, dan dia meninju wajah Jiang Chen. Tapi sayang sekali, Jiang Chen meraih tinjunya dalam sekejap. Sebuah teriakan muncul dari mulut pria itu saat dia mulai mengedarkan kekuatannya untuk menghancurkan Jiang Chen, tetapi yang mengejutkan, telapak tangan lawannya seperti penjepit besi, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan tinjunya. Lepas dari genggaman, kamu berani mengatakan tulangmu kuat seperti besi dan kulit keras seperti tembaga dengan kekuatan yang lemah ini. Dengan ekspresi mengejek, Jiang Chen dengan paksa meremas telapak tangannya. Dalam sekejap, suara retak tulang terdengar, disertai dengan pekikan darah yang mengental. Lengan prajurit jiwa tempur patah oleh Jiang Chen, dan tulang yang patah menembus kulitnya, mengejutkan semua orang yang menonton. Tamparan, wajah prajurit jiwa tempur ditampar, dan semua giginya terlempar keluar dari mulutnya. Pria itu tidak punya cara untuk menahan serangan Jiang Chen, dan terlempar ke tanah. Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menginjak wajah prajurit itu dan mendorongnya ke tanah. Darah segera keluar dari tanah seperti fondasi air. Tubuh prajurit besar itu gemetar dan meronta, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, dia benar-benar berhenti meronta, dan tidak ada gerakan yang terlihat. Adegan itu membuat semua orang terkesiap karena kaget. Ye Xiao, Sang Wancong dan prajurit jiwa tempur lainnya semua menatap Jiang Chen, ketakutan. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bertindak dengan cara sombong yang sama seperti sebelumnya, dan kesombongan mereka telah sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Ya Tuhan, sangat kuat. Sekarang basis kultivasi mereka sedang ditekan, para pejuang jiwa tempur itu sama sekali bukan tandingan Jiang Chen. Ya, dia sangat ganas. Dia baru saja membunuh seorang pejuang jiwa tempur seolah-olah dia sedang menginjak semut kecil. Kekuatan tubuh Jiang Chen terlalu kuat, saya tidak berpikir ada orang di dunia yang sama seperti dia yang bisa melawannya. Prajurit jiwa tempur itu sudah selesai. Saya kira tidak demikian. Tidak peduli seberapa berani Jiang Chen, dia tidak akan memiliki keberanian untuk membunuh semua prajurit jiwa tempur itu. Banyak dari mereka adalah penatua dari negara adidaya yang terhormat. Ye Xiao dan Sang Wancong juga berasal dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Meja antara Jiang Chen dan para pejuang jiwa tempur itu telah benar-benar berubah. Jiang Chen adalah orang yang dikejar dan diburu barusan, tapi sekarang, dialah yang bisa dengan mudah membunuh mereka. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia segera berlari ke depan dan tiba di sebelah tubuh prajurit jiwa tempur yang sudah mati, lalu dia mengambil cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Duo pria dan anjing ini ahli dalam membunuh orang dan merampok semua barang milik mereka. Jiang Chen memberi Big Yellow pandangan memuji. Cincin penyimpanan seorang pejuang jiwa tempur pasti memiliki banyak kekayaan, dan karena dia telah membunuh pria itu, dia tidak bisa membiarkan kekayaannya sia-sia. Ketuk, setelah membunuh pria itu, Jiang Chen tidak berhenti. Dia terus berjalan selangkah demi selangkah menuju kelompok prajurit jiwa tempur. Meskipun dia menghadapi kelompok itu sendirian, ekspresinya tenang. Di sisi lain, kelompok pejuang jiwa tempur berulang kali melangkah mundur. Ketakutan mereka terhadap Jiang Chen tumbuh lebih besar dan lebih besar dengan setiap langkah yang lewat. Jiang Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Tanda seru petik 2, Sang Wancong mengarahkan jarinya ke Jiang Chen sambil berteriak keras padanya. Astaga, dengan kecepatan tinggi, Jiang Chen berlari ke depan dan meraih jari Sang Wancong. Dia meremas telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan jari Sang Wancong meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menakutkan. Arg, Jiang Chen, bajingan kecil. Sang Wancong menjerit mengerikan. Bajingan tua, bahkan pada saat ini, kamu masih berteriak seperti orang gila. Apakah Anda benar-benar berpikir ayah tidak berani membunuh Anda? Baiklah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Jiang Chen dengan paksa menendang perut Sang Wancong. Meskipun Sang Wancong membela diri dengan energi Yuan, dia tidak bisa menahan serangan Jiang Chen. Tendangan kuat menghancurkan penghalang energi Yuan, dan menjatuhkannya. Dia membanting ke tanah hampir 40 meter dari tempat dia ditendang, dan dia mulai muntah darah. Sebelum Sang Wancong bisa berdiri, Jiang Chen tiba di depannya. Tanpa ragu-ragu, Jiang Chen mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan kuat ke kepala Sang Wancong. Tidak, suara marah yang membawa sedikit kengganan berhenti tiba-tiba. Dengan pukulan kuat Jiang Chen, bahkan batu yang paling keras pun akan hancur. Apalagi kepala Sang Wancong. Sang Wancong meledak dari pukulan kuat Jiang Chen, dan dia mati di tempat. Setelah membunuhnya, Jiang Chen bahkan tidak melihat kedua mayat ini, dia hanya berbalik dan terus berjalan menuju prajurit jiwa tempur lainnya yang sebelumnya mencoba membunuhnya. Di sisi lain, Big Yellow segera melompat di samping mayat Sang Wancong dan mulai menjarah. Banyak orang yang benar-benar membenci apa yang dia lakukan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara sepatah kata pun.
Tindakan Jiang Chen sekali lagi menyebabkan badai menyapu pikiran orang-orang yang menonton. Kepala Sangguan Chong baru saja meledak, ini akan menjadi besar. Siapa yang berani membunuh seseorang dari klan Sangguan? Biarkan penatua yang sangat dihormati. Jiang Chen baru saja membunuh satu tanpa mengedipkan matanya. Keberaniannya benar-benar membuat orang banyak mengaguminya. Jiang Chen terus berjalan selangkah demi selangkah menuju Ye Xiao. Tepat pada saat ini, Ye Xiao telah kehilangan semua bantalan sebelumnya. Dia gemetaran saat dia berulang kali melangkah mundur. Menakutkan, sangat menakutkan, ini tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi. Meskipun basis budidaya prajurit jiwa tempur sedang ditekan, fondasi mereka jauh lebih kuat daripada prajurit inti mortal biasa. Tapi, di depan Jiang Chen, fondasi yang kuat ini hanyalah lelucon. Mereka merasa seperti bayi yang rapuh menghadapi orang dewasa yang kuat. Jiang Chen akan dengan mudah membunuh mereka hanya dengan tamparan belaka. Jiang Chen, jangan membuat dirimu mendapat masalah. Kau tahu kau akan berada dalam masalah besar jika menyinggung Sekte Pedang Segudang. Ye Xiao mencoba memperingatkan Jiang Chen, tetapi jelas dia tidak percaya diri dengan kata-katanya. Sebagai pejuang jiwa tempur yang tangguh, suaranya benar-benar bergetar. Ye Xiao, bahkan sekarang, Anda masih berbicara sampah. Saya baru saja membunuh Sangguan Chong, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Jika Anda berlutut di depan saya sekarang, hidup Anda mungkin akan selamat. Tapi, sudah terlambat, Jiang Chen berkata dengan seringai di wajahnya. Dia tidak lupa bagaimana Ye Xiao mencoba membunuhnya sebelum ini. Saat berhadapan dengan musuh seperti ini, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bab 310. Bab 310 Pengendali Hidup dan Mati. Tamparan. Tanpa memberi Ye Xiao kesempatan untuk merespons, Jiang Chen hanya menamparkan cepat. Tetua jiwa tempur yang perkasa dari Sekte Pedang Segudang bahkan tidak bisa menahan tamparan ini, dan dia langsung terlempar ke tanah. Semua giginya copot oleh kekuatan tamparan yang luar biasa. Atau begini, Ye Xiao memang mencoba untuk melawan, dia telah mencoba dengan semua usahanya, tapi kekuatan Jiang Chen terlalu banyak untuknya. Usaha kerasnya seperti semut yang bertarung melawan manusia. Sama sekali tidak berguna, karena penindasan kekuatan kuno, Jiang Chen seperti penguasa mutlak gurun ini. Semua makhluk hidup harus berlutut di hadapannya, terlepas dari apakah itu orang yang tangguh di dunia luar. Dia harus meringkuk jika dia adalah naga, dan dia harus berjongkok jika dia adalah harimau. Berhenti, kamu tidak bisa membunuh Sekte Elder Ye. Jenius dari Sekte Pedang Segudang, Lin Anying berteriak. Dengan kecepatan tinggi, dia mengeluarkan pedang panjang setajam silet, dan mengayunkannya ke Jiang Chen seperti ular berbisa. Silakan baca di Nyun Novel 0 RQ. Meskipun Lin Anying cukup cepat, tetapi di mata Jiang Chen, dia seperti bergerak dalam gerakan lambat. Jiang Chen dengan santai menyerang balik. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi pedang panjang di tangan Lin Anying secara misterius jatuh ke tangannya. Tanpa melihat Lin Anying, Jiang Chen mengayunkan pedang panjang dan memotong kepalanya, menyebabkan darah menyembur dari lehernya seperti air mancur. Itu adalah pemandangan yang benar-benar luar biasa. Murid senior Lin, murid perempuan dari Sekte Pedang Segudang berteriak ketakutan. Dia menutup mulutnya sambil melihat kepala Lin Anying, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah bola matanya akan melompat keluar kapan saja. Dari saat kamu ingin membunuhku, kamu seharusnya mengharapkan ini terjadi. Jangan selalu memasang ekspresi superior seperti itu di wajahmu, jangan berpikir kamu bisa bertindak terlepas dari hukum dan moralitas alami hanya karena kamu dari Sekte Pedang Segudang. Hanya Anda yang diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi tidak sebaliknya. Itu berarti omong kosong bagiku. Sekte Pedang Segudang hanyalah kentut di depanku. Jiang Chen berbicara dengan nada kejam, dan menatap semua murid dari Sekte Pedang Segudang dengan tatapan tajam, menyebabkan mereka semua merasa sangat ketakutan. Meskipun mereka membenci Jiang Chen sampai ke intinya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka ini bukanlah seseorang yang terikat oleh hukum alam. Dia benar-benar orang gila, dan orang-orang yang menyakitinya. Dia akan membunuh satu persatu, terlepas dari latar belakang mereka. Beberapa orang bahkan curiga, jika Kaisar Dinasti Martial Saint ada di sini, dan menyinggung Jiang Chen. Dia akan membunuhnya juga. Sekte Pedang Segudang hanyalah kentut. Di bawah langit, mungkin hanya Jiang Chen yang cukup berani untuk memberikan pernyataan yang begitu berani. Tapi, tidak ada yang menganggapnya menggelikan, Jiang Chen cukup galak sekarang. Kerumunan yang dipenuhi lebih dari 10.000 orang benar-benar sunyi, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Prajurit yang mengaku ingin membunuh Jiang Chen sebelum ini sangat ketakutan sekarang. Di gurun ini, karena budidaya semua orang ditekan ke tingkat yang sama, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Jiang Chen. Jiang Chen bisa membunuh mereka semua jika dia mau. Wakaka, tawa yang tidak harmonis memecah kesunyian. Big Yellow terpental, bersemangat. Dia telah dengan sempurna menunjukkan kepada orang banyak seperti apa rupa seseorang tanpa penekangan. Faktanya, Big Yellow, Han Yan, dan Namong Wentian. Mereka semua merasa sangat senang sekarang. Akhirnya, mereka bisa menghilangkan depresi yang mereka rasakan sebelumnya. Jiang Chen, kamu akan membayar harga yang mahal untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Di bawah kaki Jiang Chen, Ye Xiao berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tanpa ragu, Jiang Chen mendorong pedang panjang di tangannya ke depan, menusuk leher Ye Xiao dan membunuhnya di tempat. Bau darah yang menyengat mulai memenuhi gurun.
3 pejuang jiwa tempur dibunuh oleh Jiang Chen, serta seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang. Tindakan mengerikan seperti itu, mungkin hanya Jiang Chen yang kejam yang bisa melakukannya. Sangat ganas, bahkan Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan tidak bisa menakutinya sama sekali. Menurut pendapat saya tidak berpikir Jiang Chen pergi terlalu jauh. Jangan lupa apa yang orang-orang ini lakukan pada Jiang Chen sebelum ini. Jika bukan karena Jiang Chen yang begitu kuat, dia mungkin telah dicabik-cabik oleh mereka sekarang. Jika budidaya mereka tidak ditekan dalam gurun ini, mereka tidak akan membiarkan Jiang Chen pergi begitu mudah. Ini adalah takdir mereka. Itu benar, kedua belah pihak memiliki hutang yang belum terselesaikan. Jika seseorang benar-benar ingin menyalahkan sesuatu, Anda hanya bisa menyalahkan nasib sial mereka karena membuat mereka berakhir di gurun yang aneh ini bersama Jiang Chen. Tapi, jika Jiang Chen benar-benar membunuh semua pejuang jiwa tempur itu, dia akan berada dalam masalah besar. Seluruh benua timur akan gempar besar. Emosi campur aduk memenuhi pikiran orang-orang di kerumunan. Tidak ada yang bisa memprediksi ini, meja telah berubah dalam waktu sesingkat itu. Permainan kucing dan tikus, kedua belah pihak telah beralih, Jiang Chen yang merupakan tikus dalam permainan sekarang telah berubah menjadi kucing yang tangguh, dan dia akan membunuh semua pejuang jiwa tempur, tikus. Setelah membunuh Ye Xiao, Jiang Chen segera menatap Mao Seng, lalu dia berkata, karena kamu ingin membalas Mao Fang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku sekarang. Kata-kata Jiang Chen menyebabkan hati Mao Seng tenggelam ke dalam jurang. Memang, dia benar-benar berharap dia bisa melahap Jiang Chen hidup-hidup, tapi situasinya jelas. Dia sama sekali bukan tandingan Jiang Chen. Jika dia menyerang Jiang Chen, takdirnya tidak akan lebih baik dari Ye Xiao dan Sang Guancong. Jiang Chen, aku baru saja memutuskan, aku tidak akan membalas dendam Mao Fang, dan aku juga menyerah untuk membalas dendam untuk Sekte Qinyi. Aku, Mao Seng bersumpah untuk hidupku, mulai sekarang, Sekte Qinyi tidak akan mencari masalah denganmu. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Mao Seng seperti cara halus untuk memohon pengampunan. Dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jika dia menyerang, hanya kematian tertentu yang akan menunggunya. Dia akan mati sia-sia, sebuah sumpah. Apakah Anda pikir saya seorang anak berusia 3 tahun? Aku tahu kau takut padaku, tapi itu tidak ada gunanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan gurun ini. 3 telah meninggal, Anda akan menjadi yang keempat. Jiang Chen mengangkat pedang panjang di tangannya, dan mengarahkan baja dingin ke arah Mao Seng yang berdiri di hadapannya. Jiang Chen, jangan pergi terlalu jauh, teriak Mao Seng. Haha, siapa yang sudah keterlaluan? Anda, seorang pejuang jiwa tempur yang perkasa, secara terbuka menyerang saya, seorang pejuang inti ilahi. Apakah ini tidak dianggap terlalu jauh? Tidak hanya itu, Anda melakukannya dengan selusin pejuang jiwa tempur lainnya. Kalian semua menyerang saya dengan maksud untuk membunuh saya, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda bertindak terlalu jauh saat melakukan itu? Jadi, beritahu saya, apakah saya benar-benar bertindak terlalu jauh sekarang? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju, lalu dia bergegas maju seperti angin. Dia tiba di depan Mao Seng hanya dalam sekejap mata, lalu dia menusukkan pedang panjangnya ke depan seperti ular berbisa, menusuk dada Mao Seng. Astaga, energi pedang setajam silet meledak di dalam tubuh Mao Seng, membuka lubang besar di dadanya. Kamu, Sekte Qinyi, pasti tidak akan, kamu pergi, tubuh Mao Seng perlahan jatuh ke tanah. Prajurit jiwa tempur keempat telah jatuh. Sekali lagi, badai besar menyapu pikiran orang-orang di kerumunan. Prajurit jiwa tempur yang tersisa yang telah menyinggung Jiang Chen semuanya memiliki wajah yang sangat pucat, dan mereka semua mengepalkan tinju mereka dengan erat, dan depresi muncul di dalam hati mereka. Sebagai pejuang jiwa tempur yang perkasa, hidup mereka berada di telapak tangan seorang pemuda, dan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar Pulau Es, ini adalah pemandangan yang sangat ironis. Kelompok pria ini pasti merasa sangat menyesal sekarang. Patua Lingsan berdiri jauh, dan lengannya disilangkan di depan dadanya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mereka pasti menyesal menjadi musuh Jiang Chen. Singa emas mengangguk setuju di sebelah Patua Lingsan. Tidak, mereka pasti menyesal tidak membunuh Jiang Chen dengan semua yang mereka dapatkan ketika mereka memiliki kesempatan. Dalam situasi itu, jika mereka tidak serakah untuk harta Pulau Es, Jiang Chen pasti sudah mati sekarang, dan semua ini tidak akan terjadi. Patua Lingsan menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki ekspresi orang yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, dia merasa sangat beruntung karena tidak menjadi musuh Jiang Chen. Setelah membunuh Mao Seng, Jiang Chen tidak berhenti. Dia berbalik dan terus berjalan menuju prajurit jiwa tempur lainnya. Semua prajurit perkasa ini adalah musuhnya, musuh yang paling tangguh, jadi meninggalkan mereka akan menjadi risiko besar bagi Jiang Chen, dan itu akan menjadi ancaman yang luar biasa. Anda telah kehilangan kesempatan untuk berlutut dan memohon pengampunan, dan takdir Anda telah ditentukan. Tidak berbeda dengan 4 orang sebelum kamu. Jiang Chen berkata sambil terus berjalan menuju para pejuang hebat ini. Dia tampak seperti hakim neraka yang berjalan di alam fana, menilai siapa yang hidup dan siapa yang mati dengan kata-katanya. Astaga, tepat pada saat ini, seorang pria tiba-tiba terbang ke langit. Di punggungnya ada sepasang sayap berwarna emas. Sayap seluruhnya terbuat dari energi yuan, dan mereka berulang kali mengepak ke atas dan ke bawah. Jelas, itu adalah keterampilan gerakan yang ajaib. Haha, Jiang Chen, saya tidak berpikir Anda mengharapkan ini.
Bahkan dengan basis kultivasi Mortal Core, ayah masih bisa terbang. Begitu saya meninggalkan gurun ini, dan basis kultivasi saya dikembalikan ke keadaan semula. Kematian akan menghujanimu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi jejak cahaya dan berlari menuju bagian dalam gurun. Melihat pria itu, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat kedua prajurit yang baru saja terbang. Dia tahu itu tidak berguna bahkan jika prajurit itu bisa terbang. Dia pasti sudah mati. Pamerkan kemampuan terbangmu di depan anjing master ini, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, sepasang sayap muncul di punggungnya, dan tubuhnya yang agung berubah menjadi jejak cahaya juga. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menyusul prajurit yang telah terbang jauh, dan menghalangi jalannya. Dengan kecepatan ini kamu mencoba melarikan diri dari kami. Big Yellow berkata dengan tidak sopan. Ekspresi pria itu berubah, dia tidak menyangka orang lain bisa terbang seperti dia juga, dan orang ini sebenarnya adalah seekor anjing. Tapi, ketakutannya pada Big Yellow sama sekali tidak sama dengan ketakutannya pada Jiang Chen. Anjing sialan, persetan, pria itu mengangkat pedang besar di tangannya, dan memotongnya ke arah Big Yellow. Astaga, sosok Big Yellow dipotong setengah oleh pria itu. Tapi, sebelum pria itu bisa tertawa terbahak-bahak, dia menyadari bahwa yang baru saja dia potong adalah bayangan Big Yellow, dan Big Yellow telah muncul tepat di depan wajahnya. Kakak, pergilah ke neraka. Dengan kekuatan yang luar biasa, Big Yellow membenturkan kepalanya tepat ke dada pria itu. Di bawah mata ketakutan orang banyak, prajurit jiwa tempur mengeluarkan pekikan yang mengental, dan terlempar kembali ke tempat asalnya. Dia terbanting ke tempat dia semula berdiri sebelum dia mencoba melarikan diri, dan setelah sedikit berjuang dengan mudah, dia benar-benar berhenti bergerak. Banyak orang terkesiap ketakutan, sebagian besar dada prajurit jiwa tempur telah runtuh, dan semua jeroannya telah hancur. Hal ini menyebabkan orang banyak merasa lebih takut dengan Big Yellow. Persetan, bagaimana kepala anjing ini bisa begitu kuat? Tanda seru petik 2, Namong Wentian menatap Big Yellow dengan mata terbuka lebar, sok. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia menyaksikan kepala anjing yang begitu menakutkan. Sebuah bayangan dilemparkan ke dalam hati para pejuang jiwa tempur yang tersisa. Mereka mencoba melarikan diri dari sini dengan meninggalkan pulau, tetapi pintu masuk ke Pulau Es adalah pintu masuk satu arah. Begitu mereka masuk, mereka tidak bisa melihat ilusi nari masuk lagi, tanah ini adalah dunia yang benar-benar terisolasi. Oke para pendengar jenius, sampai jumpa lagi di bab berikutnya. Wassalamualaikum.